Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, dalam hadis dikatakan kaum Yahudi puasa setiap tanggal 10 Muharram. Apakah kaum Yahudi sama dengan kaum Muslim, yaitu sama-sama memakai kalender Qamariyah? Lalu mengapa Nasrani menggunakan kalender Syamsiyah? Allahu alam, masalah Yahudi memakai kalender Qamariyah atau tidak, tapi mereka tahu khusus 10 Muharram itu mereka tahu. Dan sesuai dengan sabda Nabi SAW, kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan orang Yahudi dan bagaimana perhitungan tanggal mereka. Khususnya saya secara pribadi ya. Tapi dalam hadis dijelaskan memang mereka berpuasa pada hari itu. Dan sebagian ulama mengatakan mereka memang ya sampai hari ini di Israel masih berpuasa pada 10 Muharram itu. Kalau kenapa Nasrani menggunakan ya Syamsiyah, itu Nasrani mengambil kalender dari ya Isa alaihissalam ya, tahun Masehi, gitu kan. Jadi mereka mengikuti tahun lahirnya Isa alaihissalam. Bagaimana Islam memandang inflasi, penurunan nilai mata uang dalam hal hutang piutang? Bukankah hutang 1 juta yang dibayar tahun depan nilainya sudah turun? Jadi yang saya tahu Allahu alam, tetap saja Islam 1 juta kita utang 10 tahun lalu, ya dibayar 1 juta, gitu kan? Dibayar 1 juta. Walaupun nanti nilainya sudah turun. Allahu alam, itu memang sudah begitu. Kalau uang ya, bentuk uang, berapa yang kita pinjamkan begitu yang dikembalikan sesuai dengan, misal orang pinjam di zaman Nabi SAW 1 dirham ya, di awal hijrahnya Nabi SAW, ada yang bayar tahun 7 Hijriah, tahun 7 Hijriah, mereka tetap membayar dengan 1 dirham, tidak ada perubahan walaupun sebenarnya berbeda nilainya dengan 7 tahun yang lalu, kecuali dalam bentuk benda. Kata para ulama, memang benda itu dasarnya bernilai. Misal dulu membeli tanah dengan nilai 1 juta, sekarang tanah itu sudah bernilai 10 juta, gitu kan. Pada saat kita membeli tanah atau meminjamkan uang untuk beli tanah tersebut, kita memberikan syarat, misalnya nanti pada saat tanah ini saya mau dibayar utang kamu ini dengan syarat kamu nanti kalau sudah menjual tanah itu dan dinilai dengan nilai pada saat kamu jual, misalnya, gitu kan, tetap 1 juta tapi nilainya nanti pada saat penjualan, gitu kan. Jadi itu mungkin Allahu alam masih ada celah di mana dia dibolehkan. Tapi setahu saya tetap saja sama, gitu kan, kecuali benda. Sama halnya emas yang bernilai, gitu kan. Kita pernah pinjamkan 10 gram ya dikembalikan 10 gram, walaupun misalnya sekarang nilainya kalau di rupiah lebih mahal. Sudah begitu. Dalam undang-undang perpajakan yang masih kurang bayar ditambah bunga saat ditagih. Bagaimana pandangan syariat tentang ini? Bolehkah bunganya tidak kita bayar? Setahu saya memang tidak boleh, itu riba. Itu adalah riba dan tidak boleh sebenarnya. Masalah kasus pemerintah kita melakukan yaitu pelanggaran syar'i. Secara syar'i nggak boleh. Kalau masalah orang tidak mau bayar bunganya, yaitu hak Anda. Itu memang riba. Kita sebagai muslim boleh saja tidak patuh pada hal ini ya. Dan kita bisa membahasakan, setahu saya seseorang warga negara Indonesia itu masih bisa kantor pajak dan negosiasi, ya kan? Itu bisa disampaikan. Saya tahu ada beberapa orang yang memang terlambat pembayaran pajak kena bunga, lalu mereka negosiasi kalau mereka tidak mau bayar bunganya dan mereka cuma bayar pokoknya dan dibayar langsung semua pokok yang tertunggak, maka itu tidak ada masalah, bisa dimaafin. Apakah boleh menjawab salam ketika kita membaca Al-Quran, sedang berdoa atau sedang berzikir? Boleh saja, yang penting jangan sholat. Karena kalau lagi sholat, kalau dalam ibadah ya, nggak boleh bicara kecuali bacaan sholat, gitu kan? Begitu pula tidak, itu kalau dalam ibadah. Kalau di luar ibadah, di tempat-tempat yang kita dilarang untuk menyebutkan nama Allah, seperti mohon maaf, azzakumullah, semoga Allah muliakan anda semua, itu di WC, ya itu tidak dibolehkan menyebutkan nama Allah. Maka di sini tidak boleh kita menjawab salam. Itu kalau di tempat yang dilarang. Kalau dalam ibadah cuma dalam sholat saja yang kita tidak boleh menjawab salam. Di luar itu boleh saja, lagi mengaji orang salam kita berhenti sebentar jawab salamnya lalu lanjut lagi ayatnya, nggak ada masalah. Begitu pula dengan berdoa dan seterusnya. Bolehkah kita mencabut tanaman yang tumbuh sembarangan dan tidak beraturan? Boleh kalau untuk merapikan, nggak ada masalah. Rumput-rumput liar itu dibolehkan, tidak ada masalah. Itu sudah disepakati oleh para ulama, kecuali di wilayah Haramain, di wilayah Mekkah dan Madinah itu darurat sekali baru dicabut. Sebagaimana kita tahu di wilayah haram tidak boleh dicabut sembarangan pohonnya, tidak boleh dibunuh hewan-hewannya kecuali dalam keadaan darurat. Apa hukumnya bersiul? Nggak boleh.
Ya, ada larangan dalam hadis itu. Bersiul itu tidak dibolehkan. Kalau ada yang mengatakan siul itu karena memanggil syaitan, itu tidak ada dalilnya. Tapi bersiul secara umum itu dianjurkan untuk tidak dilakukan karena itu adalah simbol orang-orang non-muslim. Sama dengan tepuk tangan. Yang saya tahu bersiul dan tepuk tangan dua-duanya dilarang. Dua-duanya dilarang. Diambil juga daripada tradisi orang-orang kafir Quraisy. Mereka kalau tawaf di Mekah, kata Allah di Ka'bah, kata Allah SWT, illa muka'an wa tasdiyah. Mereka itu muka dan tasdiyah. Muka itu sebagian ulama mengatakan bersiul. Jadi orang Quraisy itu kalau tawaf mereka sambil bersiul dan sambil tepuk tangan. Allah SWT mengharamkan itu dilakukan, gitu kan? Baik itu dalam keadaan memang lagi tawaf atau secara umumnya bagi muslim, seorang muslim. Masya Allah. Akhwat ya. Ini ikhwah mentang-mentang sudah duluan pertanyaannya, akhwatnya yang disalahin. Apakah sah wudhu dan sholat seseorang yang bertato? Sah, tidak ada masalah. Sudah saya jelasin kan? Dia bertato itu hukumnya melanggar agama, haram. Ini nanti baru tambah nih. Tambah pertanyaan 3 lembar, Masya Allah. Jadi sah saja. Dia menato dirinya berdosa. Tato itu sendiri nggak boleh, itu kan dilarang, merusak badan, itu tidak dibolehkan, memasukkan tinta dan seterusnya. Tapi apakah sah sholat dan wudhu orang yang bertato? Sah, nggak ada masalah, karena tidak masuk dalam hal-hal yang membatalkan sholat. Yang batalin sholat kan jelas, tidak ada wudhu, ada najis di badan, gitu. Tato itu bukan najis. Jadi ini bukan berarti membolehkan tato ya, karena tato itu ada bab sendiri, dilarang, gitu kan. Apakah apabila kita melihat kucing ditendang, bolehkah kita membalasnya? Nanti Tuhannya yang balas, Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah Anda. Hanya tendang-tendangan berlanjut lagi. Ustaz, ada berapakah jenis bid'ah itu? Lalu bagaimana caranya mengajarkan teman bahwa bid'ah itu berbahaya? Karena teman Anas setiap Anas share tentang hadis-hadis yang membicarakan bahwa beberapa perbuatan yang sekarang berarti bid'ah, Anas selalu dicelahnya, Anas dibilang sedikit-sedikit bid'ah. Anda kayak Wahabi aja. Jadi sudah saya jelasin, bid'ah itu dari siapa? Perkataan bid'ah? Hah? Dari Nabi Muhammad SAW. Bukan dari lidahnya dai-dai, bukan. Saya dan teman-teman dai ini hanya menyampaikan hadis Nabi. Kan Nabi bilang, hadis yang terkenal hadis irbat dalam hadis sahih, alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin mahdina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, gitu kan? Berpegang teguhlah pada sunnahku, semua tuntunanku, kata Nabi, dan tuntunan para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah itu walaupun dengan harus gigi geraham kalian. Karena Nabi tahu nanti pada akhir zaman ini akan berat orang pegang sunnah Nabi, gitu kan? Akan dicela, akan dihina dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan perbuatan-perbuatan yang baru dalam ibadah. Ya, muhdatsat ini begini, perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan wahyu, itu muhdatsat. Hati-hati kalian dengan perbuatan yang kalian anggap ibadah, padahal bukan ibadah, karena nggak ada tuntunan wahyunya, gitu kan? Terus beliau mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata Nabi. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan wahyu itu adalah perbuatan baru dalam agama. Bid'ah itu perbuatan baru dalam agama yang Nabi enggak pernah contohin dan juga sahabatnya. Terus Nabi bilang apa? Wa inna kulla bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Nabi yang sabda itu. Nabi kita yang berbicara hadis sahih. Lalu beliau mengatakan wa inna dhalalatin finnar, dan kekeliruan dan kesesatan dalam ibadah, buat ibadah yang tidak Allah perintahkan dalam Qur'annya dan juga Nabinya contohkan dalam sunnah, akan membawa pelakunya pada api neraka karena sia-sia. Jelas sabda Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain kata Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud. Siapa yang berbuat ibadah yang tidak kami contohkan akan ditolak atau tertolak. Jelas sekali. Ngapain repot-repot ibadah yang tidak ada tuntunannya itu, yang ada tuntunannya aja sudah repot dikerjakan.
Jadwal kita tuh rutin sudah ada yang ada sunnahnya, ada qobliyah subuh, ada subuhnya, kemudian ada zikir pagi. Coba jaga tuh. Saya tanya ikhwah di sini yang sudah rutin jaga ma'thurat zikir pagi, tiap hari rutin kah terjaga on time? Itu aja kita kadang-kadang masih kelepasan, gitu kan? Zikir pagi, habis itu sholat duha. Sholat duha sudah nggak? 8 rakaat, udah dikerjain belum? Sudah rutin belum terjaga. Kemudian sebentar kita bekerja sudah duhur, ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur, itu sudah rutin. Kemudian sebentar istirahat ada qobliyah asar, ada zikir sore. Sebentar istirahat ada qobliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib. Sebentar istirahat ada qobliyah isya, ba'diyah isya. Sebentar istirahat ada tahajud. Ini baru yang rutin. Belum tilawah Al-Qur'annya, belum bersedekahnya, belum juga orang sakit, belum bakti dengan orang tua, belum silaturahim, belum banyak. Itu semua ada perintahnya, kenapa nggak dikerjain? Kenapa kok harus repot-repot cari perbuatan bid'ah ini untuk apa? Gitu. Ngabisin waktu dan tidak diterima, saudaraku, gitu kan? Jadi kalau anda mengingatkan orang masalah bid'ah, lalu anda dikatakan Wahabi, nggak apa-apa deh kalau dibilangin Wahabi, sudah. Orang ingat ini baik sunnah Nabi kok malah dibilangin Wahabi. Nggak pernah ada istilah Wahabi di zaman Nabi. Semua ustadz subhanallah yang dikatakan Wahabi pasti lisannya mengatakan qala Rasulullah, dikatakan Wahabi. Ya sudah biarin aja bilang Wahabi deh. Habis gimana sudah dikatakan Nabi mengingatkan, dia enggak. Nabi enggak pernah kerjain, saudaraku, enggak apa-apa. Loh subhanallah, nabimu dan kiaimu enggak pernah buat, kamu berani mau buat, gimana caranya? Buat-buat dalam agama, enggak boleh gitu kan. Ingatin saja, kalau masalah dia bilang anda ini selalu sedikit-sedikit bid'ah, ya sudah, yang penting kita sudah ingatin gitu kan, supaya jangan salah. Karena masalahnya yang dia buat memang bid'ah, jadi diingatin. Kalau dia buat sunnah masa kita mau ribut-ribut? Enggak mungkin kan. Ingat, rivalnya sunnah bid'ah, lawannya itu. Artinya orang, kata para ulama, satu mengerjakan perbuatan bid'ah berarti dia mematikan satu sunnah. Kalau orang mengerjakan satu sunnah, dia sedang mematikan satu bid'ah. Udah nggak usah repotin diri dengan bid'ah nih, sunnah aja banyak belum dikerjain, jauhin aja gitu kan. Tugas kita menyampaikan, Allahu a'lam. Bagaimana bila di mall atau pasar kita melihat toko-toko yang menjual pakaian yang tidak syar'i, haruskah kita mendoakan agar toko tersebut tidak lagi menjual pakaian yang seperti dipakai kaum kafir saat ini? Saya kan sudah pernah bilang, menjual pakaian yang anda anggap tidak syar'i ini, misalnya pakaian yang terbuka bagi wanita, itu tidak semuanya haram ya, nggak semua haram. Bolehkah seorang muslim jual baju dalam wanita? Boleh, karena muslimah juga mau pakai. Di depan suaminya kan dia butuh baju tidur. Masa biar dengan suaminya pakai cadar, sama pakai jubah, nggak mungkin. Butuh itu kan. Jadi tidak spontanitas haram. Bolehkah seorang muslim jual TV? Boleh. Karena TV media bisa dipakai salah, bisa dipakai benar. Nggak boleh diharamkan itu. Kecuali muslim jual khamar, nah itu haram mutlak, nggak boleh. Jadi jangan disalahin kan. Masalah kita mengatakan mudah-mudahan nanti dia bisa menjual baju yang lebih syar'i, ya silahkan. Tapi jangan divonis itu salah, ya. Itu tidak salah. Kita harus bijaksana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bagaimana sejarah terjadinya budaya Maulid Nabi? Ada yang bilang itu dimulai era Salahuddin, ada yang bilang dimulai dari Bani Fatimiyah. Apakah Bani Fatimiyah itu adalah Syiah? Sudah saya jelaskan panjang lebar nih. Tapi saya ingatkan kembali deh. Mudah-mudahan yang sudah sering dengar nggak apa-apa, kupingnya jangan panas ya. Ini mungkin sudah 70 kali saya ulangin sejarahnya nih. Jadi dinasti Fatimiyah, kerajaan Fatimiyah itu memang kerajaan Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah yang berdiri dulunya di Maroko, kemudian pindah ke Kairo, ke Mesir. Mereka berkuasa itu di zaman kerajaan Abbasiyah, munculnya mereka itu. Berkuasa di Mesir kalau tidak salah sekitar hampir 200 tahunan, jangan gitu. Dan memang mereka berfaham Syiah. Pada saat itu masyarakat Mesir berfaham Sunni. Salahuddin al-Ayyub adalah salah satu panglima perangnya Nuruddin Az-Zinki. Siapa Nuruddin Az-Zinki ini? Nuruddin Az-Zinki ini gubernurnya Khalifah Abbasiyah di wilayah Irak, gitu kan? Di wilayah Irak, di salah satu wilayah Irak lah. Kemudian diutuslah Nuruddin Az-Zinki ini mengutus Salahuddin al-Ayyub ke Mesir untuk mempertahankan Mesir, karena pada saat itu dinasti Fatimiyah memang sudah sangat lemah dan memang pada saat itu pasukan salib akan masuk ke Mesir. Itu kan wilayah kekuasaan Islam ya. Maka datanglah Salahuddin al-Ayyub ke sana, kemudian dinasti Fatimiyah runtuh.
Ya, dengan sendirinya masyarakat Mesir sudah tidak menyukai khalifahnya pada saat itu karena dia memaksa pemahaman Syiah kepada masyarakat Mesir. Kemudian memang pada saat itu pasukan salib akan masuk dan memang mereka tidak bisa lagi punya kekuatan untuk membendung pasukan salib. Maka orang-orang Sun di Mesir menerima pasukan Salahuddin Ayyubi dan Salahuddin ternyata betul berhasil dengan kekuatan militernya melawan pasukan salibis dan dikalahkan oleh Salahuddin. Maka Salahuddin akhirnya dinobatkan oleh Nuruddin Az-Zinki untuk menjadi gubernur di Mesir. Dan pada saat itu terhapuslah dinasti Fatimiyah. Salah satu tradisi Fatimiyah adalah membuat acara maulid. Dan waktu itu mereka buat 6 macam maulid. Maulidnya Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali dan raja mereka. Dan sampai hari ini di Iran mereka masih buat itu. Sejarahnya itu. Dan awal kisahnya kenapa mereka buat maulid, karena mereka terpengaruh dengan wilayah Romawiya yang berada di belakang wilayah Alexandria di Mesir itu mereka terpengaruh di sana ya dengan orang-orang Romawi, negeri Syam lah sekarang ya, sebagian wilayah Syam itu mereka terpengaruh karena mereka punya hari lahirnya Isa. Maka orang-orang Syiah ini juga menarik untuk mengambil ya hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka buatlah supaya bukan cuma sekedar hari lahir, dibuat acara, disusunlah zikir-zikir yang seperti kita tahu sekarang. Kemudian mereka melakukannya, banyak orang-orang yang lakukan maulid tidak paham nih. Orang-orang Syiah melakukan maulid, Anda kalau tanya itu yang faham, pada saat di pertengahan mereka baca salawat dan mereka berdiri sambil meletakkan tangan di dada atau di bawah perutnya, gitu kan? Ini kebetulan saya tahu, dulu saya waktu sebelum belajar di Madinah sempat mendampingi salah satu keluarga saya, itu ketuanya waktu itu di Sulawesi Selatan kebetulan. Jadi waktu sebelum itu saya tahu betul apa yang mereka baca dan saya hafal waktu itu ya. Nah pada saat itu ternyata keyakinan mereka, kalau mereka berdiri mereka yakin ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Dan ini berbahaya sekali, pemahaman ini berbahaya sekali, secara syar'i tidak ada. Membuat acara maulidnya tidak pernah di zaman Nabi SAW diperintahkan dan para sahabat. Zikir yang disusun juga itu tidak pernah Nabi SAW contohkan. Dan mereka menambah lagi dengan menganggap ruhnya Nabi sedang datang. Maulid Nabi berkembang karena ada perbuatan bid'ah yang Nabi tidak pernah contohkan, maka dihiasi sama syaitan. Dulu orang baca setahun sekali, sekarang dia apa? Baca setiap pindah rumah, setiap mau pergi haji, ada kematian, malam Jumat. Ini maulidnya Nabi berapa kali nih? Loh hari lahirnya Nabi berapa kali nih ceritanya? Sampai berulang-ulang diadakan. Seperti sudah tidak ada zikir lain kecuali harus melakukan ibadah itu. Bahkan yang kita sayangkan, semoga Allah berikan hidayah, sebagian orang di Jakarta ini jadikan sebagai tempat ajang mengumpulkan duit, gitu kan? Acara maulid diadakan langsung kemudian sumbangan sekian orang masuk biaya dan seterusnya. Ini, dari mana ini? Kalau Anda cinta kepada Nabi SAW, Anda mestinya melawan itu, menolak bid'ah itu, karena Nabi larang, nggak boleh. Kalau kita tanya Nabi pernah acara maulid nggak? Nggak pernah. Mereka sendiri bilang gitu. Saya pernah tanya langsung, nggak pernah. Lalu kenapa Anda buat? Kan ini bagus, rayain hari lahir Nabi. Loh Nabi mau nggak pernah buat? Nabi sendiri yang terima wahyu dari langit nggak pernah buat, kok kamu bisa buat? Tuh dari mana ceritanya? Tapi kadang-kadang subhanallah syaitan menghiasi untuk sebagian orang dan dia merasa dirinya benar. Ini nggak boleh sebenarnya, sejarahnya memang begitu. Jadi tidak pernah ada perintah dari Nabi SAW, tidak pernah contoh dari para sahabat, dan munculnya justru ya kurang lebih itu muncul di 400 tahun ya setelah Nabi SAW meninggal dunia. Allahu alam, ini atau 500 tahun setelah itu baru muncul acara maulid ini, dan itu juga tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Dan Salahuddin Al-Ayyub akhirnya mengubah. Beliau tanya pada masyarakat Mesir, waktu itu dalam buku-buku sejarah disebutkan, kenapa kalian buat maulid ini? Mereka bilang untuk mengenang hari lahirnya Nabi atau mengenang sejarahnya Nabi. Maka Salahuddin mengubah tradisi itu di Mesir dan membuat sayembara penulisan sejarah Nabi. Maka akhirnya pada saat itulah mulai bermunculan buku-buku tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengalihkan itu, jadi jangan sampai menjadi acara ibadah, tapi sejarah Nabi bisa dikenang dengan cara menulis buku. Allahu a'lam. Bila mana sedang bermain sosial media, bagaimana caranya kita ingkar mungkar terhadap hal-hal buruk di halaman sosial media kita? Apakah hanya dengan doa atau misalnya bisa kita memberikan komentar, "Ukhti jangan lupa tutup auratnya" dan seterusnya? Ya semampunya Anda, gitu kan? Ingkar mungkar harus semampunya, tapi intinya tidak boleh tidak ingkar mungkar ya. Harus kita ingkar mungkar semampunya. Ya, siapa yang lihat kemungkaran pungkiri dengan tangannya, tidak mampu dengan lisannya, tidak mampu dengan hatinya. Anda lihat kondisi Anda sendiri, ya, sesuaikan dengan hadis ini. Ustaz, sebenarnya apa tafsir Illiyin dan Sijjin dalam surah Mutaffifin? Apakah itu adalah kitab amalan baik dan buruk atau ada makna lain? Kitab baik dan buruk. Ya, setahu saya cuma kitab baik dan buruk, gitu kan.
Jadi buku amalan baik dan amalan buruk. Di saat negara Yahudi menyerang Palestina, biasanya banyak pesan berantai untuk kita agar muslimin memboikot produk-produk yang sinyalir berasal dari negara Yahudi, yaitu Israel. Karena hal tersebut menurut sebagian orang sama saja kita menyumbang peluru pada Israel. Sebagai orang mukmin, benarkah sikap tersebut kita ikuti? Bukankah Rasulullah SAW saja pernah membeli barang dan berhutang pada orang Yahudi? Kalau memang kita pastikan Anda punya bukti nyata produk tertentu memang yang menggunakan, karena belum tentu semua Yahudi juga memberikan peluru senjatanya. Orang Yahudi itu terkenal sangat cinta dengan dunia, gitu kan? Luar biasa kalau mereka itu, mereka lebih cinta dunia daripada diri mereka sendiri, lebih cinta dengan hartanya, keluarganya pun bisa dijual kalau orang Yahudi itu. Dia tidak peduli dengan itu, gitu kan? Jadi mereka Allah SWT sebutkan berharap kalau mereka dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Itu sifatnya orang-orang Yahudi dalam Al-Quran disebutkan. Jadi kalau kita pastikan memang produk tertentu, ya, memang dia membantu, Anda pastikan memang membantu Israel dalam peluru itu, ya silahkan. Memang lebih baik diboikot. Dan memang itu salah satu sinyalnya adalah kalau saya sering sampaikan di pengajian agar umat Islam mandiri. Cobalah buat seperti apa yang orang Yahudi buat. Apa sih yang kita lakukan? Apa yang mereka lakukan sih? Mereka punya produk dijual di tengah-tengah kita, kita yang beli. Kenapa kita nggak buat sendiri produknya? Kan bisa. Nah, cuma kita kadang-kadang lebih senang jadi pegawai, mohon maaf ya, pegawai orang-orang Yahudi istilahnya, ya, tanda kutip maksud saya ini ya, bukan berarti menghina atau menyalahkan, bukan, tapi kita lebih senang untuk mengurus pekerjaan mereka daripada kita yang memiliki sebuah pekerjaan. Coba dobrak itu, coba berinovasi, coba siapa tahu bisa kumpul sama teman-teman, berbuat makanan, minuman, pakaian dan seterusnya gitu kan. Seperti misalnya orang-orang Yahudi buat pakaian, bermerek, Anda kan juga bisa buat sebenarnya. Gitu kan, bisa buat, kenapa enggak? Makanan mereka buat terkenal, kita juga bisa buat, sebenarnya bisa dibuat. Cuma umat Islam memang tidak melakukan itu ya. Makanya ini mungkin sinyal yang mesti kita ambil. Misalkan di antara 4 mazhab mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam satu perkara, bolehkah kita memilihnya yang mana saja yang menurut kita lebih ringan? Kita lihat dalilnya. Jangan spontan, oh karena saya Syafi'i di Indonesia, udah yang penting Syafi'i saya ambil saja, walaupun misalnya ada pendapat Imam Ahmad lebih kuat dalilnya. Atau karena dia di Saudi, pendapat Imam Ahmad yang dominan, kemudian dikatakan Imam Syafi'i lebih benar, lalu Imam Syafi'i ditolak. Enggak, bukan begitu. Kita diberikan akal sehat, yang kita pegangnya adalah dalil. Ya kan gitu. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka hidup di zaman itu, tidak ada media yang kayak kita sekarang bisa menggabungkan pendapat mereka kan. Jadi berpisah-pisah. Sampai Imam Malik waktu ketemu dengan Imam Abu Hanifah di Mekah, muridnya Imam Malik bilang, wahai Imam Malik, di sana di tiang sebelah sana itu ada Abu Hanifah. Jadi selama ini terkenal Imam Malik sama Abu Hanifah ini belum pernah ketemu dan selalu umumnya bentrok. Tahu kenapa bentrok? Abu Hanifah hidup di Irak, gitu kan? Ini Abu Hanifah ini meninggal tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan tahun lahirnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i nggak pernah ketemu sama Abu Hanifah, tapi dia adalah imam madhab, gitu kan? Maka selalu di tempatnya di Irak waktu itu di Kufa, tempatnya Imam Abu Hanifah ini terkenal banyak hadis-hadis bohong. Maka beliau akhirnya menolak hadis ahad. Ahad ini hadis satu jalur. Fulan sahabat Nabi itu ahad satu jalur, nggak ada sahabat lain, nggak ada jalur lain gitu. Nah beliau nolak tuh hadis ahad karena beliau takut jangan sampai pada zaman itu ada hadis-hadis bohong. Beliau cuma terima hadis yang mutawatir. Mutawatir ini lawannya ahad ya, jalurnya banyak. Jalur A, B, C sahabat, jalur A, B, D, E, F sahabat, terus gitu jalurnya banyak. Jadi hadisnya sahih. Semua mutawatir itu umumnya hadisnya sahih. Jadi kan umumnya hadisnya disahihkan. Karena banyak jalurnya satu sama lain saling menguatkan. Ama Imam Malik terbalik, hadis ahad diterima semua oleh Imam Malik. Yang penting jalurnya benar. Kenapa? Karena Imam Malik tinggal di kota Madinah. Bahkan Imam Malik disebutkan dalam bagian daripada penjelasan ilmu usul fikihnya Imam Malik, beliau mengatakan qaul wa af'al, ya kan? Ahli Madinah hujjah. Beliau mengatakan kalau tidak ditemukan dalil dalam satu perbuatan atau perkataan atau sebuah benda seperti takaran misalnya, maka beliau mengatakan perkataan dan pernyataan serta bendahnya penduduk Madinah itu hujjah. Maka beliau pernah waktu ditanya tentang takaran, Imam Abu Hanifah punya takaran untuk mengukur zakat fitrah, gitu kan? Itu ngikutin orang Kufah, orang Irak. Takarannya berbeda dengan masyarakat Madinah. Imam Malik bilang enggak,
Ini takarannya masyarakat Madinah dari zaman Nabi mereka pakai nih. Nah gitu, jadi ini perselisihan lah gitu kan. Tapi masing-masing punya dalil. Akhirnya waktu muridnya Imam Malik bilang di sana, tiang sana ada Imam Abu Hanifah tuh. Imam Malik datangin, dialoglah berdua, gitu kan. Jadi dialog di antara kedua. Begitu selesai berdialog, murid-muridnya Imam Malik penasaran nih mau dengar. Wahai Imam, bagaimana tadi? Kata Imam Malik rahimahullah, beliau memuji Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan Allah telah memudahkan saya bertemu dengan seseorang yang kalau dia mau buat tiang masjid ini berbicara bisa berbicara. Artinya saking luar biasa ilmunya gitu. Dia tidak sembarangan gitu orang itu. Jadi akhirnya Imam Malik pun memuji Imam Abu Hanifah. Jadi karena di sini alasannya adalah alasannya dalil, argumennya apa? Benar atau enggak? Kan begitu. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i ini lahir tahun 150, Imam Malik meninggal 179. Jadi Imam Syafi'i sempat belajar, ya, mengambil dari kitab Muwatta Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i ini sampai menjadi seorang alim besar. Dan salah satu muridnya namanya Ahmad bin Hanbal, imam mazhab yang lain. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal lebih fokus ke masalah ilmu hadis, Imam Syafi'i lebih fokus ke masalah hukum fikih. Maka apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Wahai Ahmad, kalau seandainya ada sesuatu yang sampai kepadamu dari Nabi SAW, hadis, gitu kan, yang bertolak belakang dengan pendapatku, sampaikanlah kepada kami, maka kami akan meluruskannya. Jadi Imam Syafi'i pun tidak fanatisme. Kalau ada yang benar, mana lebih benar diambil. Dan beliau mengatakan semua yang sesuai dengan hadis Nabi maka dia madhabku. Artinya tolak semua pendapat yang salah. Dan hampir semua imam empat begitu mengatakan. Jadi kita lihat dalilnya. Mana kira-kira dalil yang lebih kuat, lalu kita cenderung kepada dalil gitu kan. Terkadang saya pernah melihat, ini kayaknya kertasnya hampir sama, satu orang yang bertanya nih. Terkadang saya pernah melihat dalam sebuah hadis terdapat dua status, misalnya sahih oleh Al-Hakim dan dinilai hasan oleh Syekh Albani. Lalu sebagai orang awam yang belum mengerti cara penilaian ilmu hadis, bagaimana hukum satu hadis tersebut? Gini aja, kalau sahih dan hasan terima. Kalau dhaif itu yang masih diperselisihkan. Jadi kalau ulama masih mengatakan, sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan hasan, itu berarti masih boleh. Karena derajat yang diterima adalah sahih dan hasan. Yang diperselisihkan adalah dhaif, yang ditolak adalah maudhu, bohong, selesai. Itu konsep dasarnya. Teman saya pernah bekerja di satu perusahaan otomotif di bidang produksi motor. Dalam perusahaan tersebut karyawannya diwajibkan untuk memiliki motor merek perusahaan tersebut agar dibolehkan parkir di lokasi tempatnya bekerja. Sedangkan tidak adanya jemputan. Bagaimana bila orang tersebut mengambil kredit motor yang terdapat unsur riba di dalamnya? Dibolehkankah hal tersebut bila terdesak seperti kasus di atas? Nggak ada kata-kata terdesak dalam riba. Ya. Dalam masalah haram nggak ada kata-kata terdesak. Masalah orang bilang terdesak harus kredit, kalau enggak bisa punya rumah. Sama dengan orang bilang terdesak saya tinggal serumah dengan pezina, jadi terpaksa. Gitu. Nggak boleh, nggak masalah. Saya pernah nasihatin ada satu ibu tuh di Kelapa Gading waktu itu, dia tanya, Ustadz, saya kalau tidak kredit rumah sekarang, ya kan, saya mungkin nanti tahun-tahun depan akan mahal harga rumah. Saya bilang begini, maaf ya Bu, saya jelaskan dulu. Saya tanya dulu dan ibu tanya dengan hati nurani, jawab dengan hati nurani. Kalau ibu belum beli rumah sekarang dan ibu kontrak, kenapa? Kenapa kalau kontrak? Coba renungi kalimat ini ke dalam hati ya, jangan cuma tiba-tiba emosional, tidak. Kalau saya masih ngontrak, nanti kalau kita perasaan atau kita cuma lisan, kita akan mengatakan, wah itu kan masa ngontrak sih, gitu kan? Kenapa emang kalau ngontrak? Umum orang ngontrak 10 tahun, apa? Sampai Allah berikan rezeki baru beli rumah. Toh kalau kita meninggal nggak dibawa tuh rumah yang sudah dibayar cash, ditinggalin jadi warisan. Kenapa harus fokus ke masalah itu? Seperti tidak bisa, kecuali memang harus haram. Enggak kok. Ingat, Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ini hadis disahihkan oleh para ulama. Masalah rezeki saudaraku, renungi hadis ini. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang itu lari dari rezekinya, maka rezekinya akan mengejar dia seperti kalau dia lari dari kematian dan mati mengejarnya. Gak ada orang rezekinya tidak sampai ke dia, gak ada. Hadis yang lain, ini harus asas agama kita, keyakinan. Kata Nabi SAW, tidak ada jiwa meninggal dunia kecuali dia akan mendapatkan semua rezekinya. Sudah maktub itu. Ibnu Qayyim mengatakan, ingat statement yang mulia beliau pernah katakan dan sering saya ulangi, aku selalu senang dan bahagia karena dua hal.
Aku selalu senang dan bahagia karena aku tahu umurku sudah ditentukan oleh Tuhanku, tidak akan bertambah sehari, tidak berkurang sehari. Dan aku selalu senang karena aku tahu Tuhanku sudah menentukan rezekiku dan tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Itu konsep dasar agama kita. Memang sudah begitu. Rezeki anda insya Allah akan datang kepada anda biidnillah. Jadi jangan paksakan pada hal yang haram, gitu kan? Nggak usah gitu. Saya sudah kasih ide kan kemarin masalah kredit ini, teman-teman bisa terapin ya. Di beberapa pengajian sudah diterapkan itu. Jadi kalau anda misalnya butuh motor, ini contoh saja. Saya kemarin terapin di beberapa pengajian dan alhamdulillah berhasil. Jadi misalnya harga motor 15 juta, misal harga motor yang sedang atau yang bagus 15 juta misalnya. Kumpul misalnya 10 orang, kemampuan satu bulan dari gajinya misalnya dari 2,5 juta, 1,5 juta bisa dialokasikan. Baik, lakukanlah itu. 1,5 juta seperti diarisankan motor itu ya. Setiap bulan membayar 1,5 juta dari 10 orang ini, jadi terkumpul 15 juta. Setiap bulan keluar satu motor baru. Dia cuma sama temannya saja. Dalam 15 bulan, gitu kan? Mohon maaf, 10 bulan ya. Dalam 10 bulan semua sudah punya motor cash. Sederhana, nggak ada riba. Lebih sederhana, motor yang 10 jutaan aja deh. 1 juta satu orang, 1 bulan 10 orang, 10 bulan sudah semua punya motor atas namanya masing-masing. Cari ikhwah-ikhwah yang amanah, lakukan, gitu kan? Atas nama mereka silahkan. Itu lebih baik, lebih mudah. Kenapa nggak dilakukan? Itu kan bisa. Masuk dalam semua hal ya, termasuk KPR rumah. Ada tanah nih, ikhwah mau cari rumah. Memang masing-masing punya kemampuan dana, misalnya uang sudah siap beli rumah 500 juta misalnya, 200 juta. Baik, cari lokasi tanah di mana, ajak beberapa teman-teman keroyokin tanah itu beli. Kemudian bangunin pelan-pelan, sama-sama tinggal di sana 5 rumah, 6 rumah, bisa kan sebenarnya. Tidak, itu bisa tidak KPR, semestinya bisa begitu. Kalau mau ya, itu bisa dilakukan. Bagaimana hukumnya uang muka atau DP dalam transaksi jual beli? Kemudian dibatalkan oleh pembeli. Apakah kita kembalikan atau boleh kita ambil dengan alasan yang membatalkan adalah si pembeli mengikhlaskan? Apa boleh kita ambil darinya? Jadi tidak boleh ada haram, ya tidak boleh ada hangusnya uang muka, nggak boleh. Tidak boleh ada istilah hangus uang muka, dalam Islam tidak boleh. Jadi kita kalau kasih uang muka tanda jadi ya, nanti kalau saya batal ya sudah dikembalikan uang itu. Tidak boleh hangus. Boleh dikasih tanda jadi tapi nggak boleh hangus dalam Islam. Karena ini masuk dalam larangan umumnya hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari melarang gharar. Gharar itu merugikan salah satu dari dua pihak. Ya, kecuali kalau tadi kasusnya misalnya ada orang kasih DP nih, dia mau beli mobil sama kita, terus kemudian dia bilang saya batal nggak jadi deh, tapi nggak apa-apa uang itu saya kasih aja, ya sudah dia kasih, tidak ada hubungannya dengan syarat yang kita kasih sehingga menjadi gharar. Apakah dibolehkan rumah di pintu gerbang dikasih kelenengan sapi karena ada larangan memasang lonceng di rumah? Apa sama pengertiannya? Tujuan memasang kelenengan sapi agar kalau ada yang buka pintu akan tahu. Pasang bel saja. Kenapa harus ada kelenengan sapi nih? Dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak, apakah hak dan kewajiban masing-masing pihak harus seimbang? Ataukah diperbolehkan apabila berat sebelah selama hal tersebut disepakati? Selama disepakati boleh. Ya, misal gini, kita transaksi jual beli ya, nanti saya kasih kamu 40%, saya 60% karena saya punya usaha, itu boleh saja, nggak ada masalah. Yang penting disepakati. Kata Allah SWT, kaidahnya adalah antaradim minkum, ridho di antara dua pihak. Jadi nggak ada masalah. Anda investasi, saya kasih 20%, silahkan, nggak ada masalah. Itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Apakah tawassul, tabarruk, ziarah kubur dan keramat wali termasuk ajaran Islam? Tawassul itu menjadikan sesuatu benda atau ibadah ya antara dia dengan Allah. Kalau itu benda, maka dibolehkan selama memang itu juga dibolehkan dalam ajaran Nabi SAW. Seperti misalnya menjadikan Ka'bah untuk tawaf, itu kan tawassul namanya itu ya. Jadi kita beribadah di situ tawaf karena ada perintah di benda itu, di Ka'bah itu. Padahal itu kan Ka'bah batu, tapi karena ada perintah kita bertawassul dengan Ka'bah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dibolehkan karena ada perintah. Tapi selain Ka'bah nggak boleh. Rumah kita misalnya kita nggak boleh tawafin, gitu kan? Loh iya ini betul karena tawaf itu kan ibadah. Jadi nggak boleh, harusnya di tempat yang sudah ditentukan itu kalau benda.
Kalau bacaan atau zikir itu dibolehkan, seperti misalnya amal soleh umumnya ya, orang berdoa berzikir itu boleh saja. Yang tidak boleh bertawassul pada benda-benda mati yang tidak ada dianjurkan, seperti kekuburan, pohon dan seterusnya, kertas-kertas, tulisan. Tidak pernah Nabi SAW bertawassul dengan amal-amal seperti ini. Apalagi kalau tawassulnya syirkiyat, seperti minta-minta di kuburan, ya, minta-minta di pohon, ini semua tidak dibolehkan. Kalau tabarruk itu mengambil berkah, ya, tabarruk ini sebagian ulama membahas secara panjang lebar sebenarnya ya, masalah tabarruk. Kalau tabarruk ini juga ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tabarruk yang dibolehkan itu seperti orang mengambil berkah dari ayat Al-Quran, membaca Al-Quran berharap ada berkahnya buat dia, gitu kan. Bakti dengan orang tua berharap supaya ada berkah dari baktinya, itu boleh saja. Bersedekah berharap supaya berkah hartanya, itu boleh saja. Tabarruk seperti itu. Tapi kalau tabarruk yang tidak boleh ini seperti orang pegang badannya orang soleh supaya berkah tangan saya, itu nggak boleh. Minum bekas airnya supaya dianggap itu berkah, itu nggak boleh. Nggak ada yang tabarruk seperti ini, kecuali untuk Nabi Muhammad SAW, ini lain. Kalau untuk Nabi Muhammad beda, karena para sahabat memang melakukan, mereka memperebutkan bekas air wuduknya Nabi SAW. Tapi perlu diketahui, sahabat tidak pernah lakukan ke sahabat yang lain, tidak pernah. Belum pernah ada riwayat masalah itu. Jadi memang ini khusus untuk Nabi SAW. Kalau anda hidup di zaman itu silahkan. Tapi kalau sekarang nggak boleh, gitu kan? Tidak boleh kita melakukannya. Ziarah kubur umumnya boleh dalam Islam. Kalau tawassul tadi saya sudah jelaskan mana boleh mana nggak boleh, tabarruk juga begitu. Ziarah kubur boleh, dianjurkan. Tapi cukup ziarah kubur seperti yang Nabi SAW contohkan. Ingat, semua ibadah yang kita ingin kerjakan saudaraku, jangan pernah kerjakan kecuali sudah tanya bagaimana kiai dan guru saya Muhammad SAW kerjakan. Itu patokannya. Kalau ziarah kubur tanya Nabi ziarah kubur bagaimana, ikutin seperti itu. Jangan tambah, jangan kurangin, gitu kan? Nabi nggak pernah siram kuburan, nggak pernah bawa kembang, tidak pernah membangun bangunan di atas kuburan. Bahkan Nabi mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu dalam hadis sahih, wahai Ali, saya wasiatkan, jangan kau tinggalkan satupun patung di Jazirah Arab, dan tidak kau temukan kuburan kecuali kau samaratakan dengan tanah. Anjurannya, Nabi SAW juga melarang membangun bangunan. Beliau mengatakan jangan jadikan ya masjid kalian seperti kuburan. Maksudnya dibangun atau kuburan kalian menjadi masjid. Ya, ada hadis yang mengatakan jangan kalian jadikan kuburan kalian masjid, tempat ibadah dibangun-bangunin, nggak boleh. Memang dilarang, kita datang, doain, berikan salam, pergi, selesai. Itu anjurannya, itu ziarah kubur yang dibolehkan. Tapi kalau ziarah kubur yang lain-lain, mengambil tanahnya, bangun bangunan, menginapkan air, dianggap berhingga 3 hari baru diambil, dan seterusnya, ini semua tidak dibolehkan, kan gitu. Keramat wali sudah saya bahasakan. Ya, karamatil aulia ada, ya ada. Tapi ini ada batasan-batasannya, gitu kan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jangan kalau ada orang yang terbang di atas air, ya, jalan di atas air atau terbang di atas udara, gitu kan, maka jangan kamu percaya itu, ya, selama dia yang mengakui, dia bilang ini saya, gitu kan. Dan selama kau belum melihat cara sholatnya. Kalau cara sholatnya seperti Nabi SAW, memang sujud dengan 7 anggota tubuh, dahi sama hidung, 2 telapak tangan, sholatnya seperti Nabi, 2 lutut dan 2 telapak kaki, maka mungkin bisa dibenarkan. Tapi ada karamatil aulia, itu ada, bukan tidak ada. Di zaman sahabat seperti Abu Darda dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah mendengar tasbihnya makanan, gitu kan. Umar bin Khattab pernah teriak waktu dia kirim pasukan ke Persia, dia mengatakan, wahai pasukanku naiklah di atas gunung. Kata pasukannya hanya menang peperangan. Waktu mereka pulang, mereka mengatakan, wahai Amir Mukminin, kami dengar suara anda ada di medan perang, menyuruh kami naik di atas gunung, dan kami hampir musnah pada saat itu. Umar nggak tahu kenapa beliau lakukan, tiba-tiba terlintas ingin mengucapkan kalimat itu, dan terdengar di medan perang. Itu pernah terjadi, dan beberapa tabi'in juga begitu, ya. Mereka juga ada yang seperti, mohon maaf, sahabat Abdullah bin Umm Maktum, muadzin Nabi SAW yang buta, pada saat dia jalan pulang dari masjid ke rumahnya, itu sahabat-sahabat lain melihat, dia tidak lihat dia buta, dari dahinya keluar cahaya yang terang menerangi jalan menuju ke rumahnya. Itu ada terjadi, ada karamat di kalangan para sahabat. Bisa juga terjadi kepada orang-orang saleh, tapi ini ulama memberikan kaidah-kaidah dhabitnya, dia sendiri tidak tahu apa itu dan kapan terjadi, gitu kan. Kemudian memang dia tidak membangga-banggakan, dan memang dia adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahihkah hadis yang menggunakan sisa bangkai untuk mengecat perahu menggunakan Sahihkah hadis yang menggunakan sisa bangkai untuk mengecat perahu?
menggunakan bangkai itu dilarang. Allahu alam, saya tidak tahu ini. Saya tidak pernah tahu ada bangkai yang boleh dipakai dalam Islam. Apakah diambil minyaknya atau tidak? Setahu saya itu tidak dibolehkan ya. Kalau bangkai hewan darat dan hewan udara. Tapi kalau hewan air umumnya boleh semua, karena bangkainya halal. Kata Nabi SAW tentang air, sungai dan lautan, halal bangkainya dan suci airnya. Berarti boleh saja. Kalau dia ambil minyak ikan misalnya dipakai bersihkan atau dipakai untuk ngecat, dijadikan bahan cat bisa saja. Pokoknya hewan air ya. Kalau hewan darat dan hewan udara jelas tidak boleh bangkainya. Bagaimana dengan bahan bakar kita bensin yang berasal dari bangkai atau fosil hewan? Allahu alam. Saya tidak tahu kalau memang itu dari hewan-hewan yang dihalalkan, ya, sapi misalnya, yang umumnya dihalalkan itu boleh-boleh saja. Bagaimana hukumnya mentransaksikan kucing? Ini ulama mengatakan boleh saja ya, karena adanya Abu Hurairah tadi, ya apa namanya, Abu Hurairah memeliharanya gitu kan. Ini pendapat ya, tapi ini marjuh, pendapat yang dinomorduakan. Pendapat yang utama adalah tidak boleh. Pendapat yang utama tidak boleh, karena tetap kucing dianggap bertaring. Jadi apa yang haram untuk dimakan dagingnya, haram juga nilainya. Sebagaimana dijelaskan dalam athar yang sahih, apapun yang dilarang diharamkan dagingnya maka haram juga transaksinya. Jadi nggak boleh ditransaksikan. Kalau kucing itu betul kebetulan lewat kita tangkap, itu lain. Atau mungkin lewat dalam rumah kita dipelihara tanpa dibeli, itu nggak ada masalah. Jadi nggak usah repot-repot beli kucing anggora, beli kucing ini, nggak usah repot-repot. Sumbangin aja uangnya deh. Ada buang air kecil dan besar yang tidak boleh menghadap kiblat. Apa boleh agak miring karena banyak masjid yang toiletnya menghadap kiblat? Ya, Anda berusaha maksimal aja kan, berusaha maksimal. Kalau emang toiletnya, dan lebih baik lagi Anda berikan masukan ke masjid, apalagi masjid ya. Memang hadisnya sahih, larangan Nabi SAW dalam hadis riwayat ahli sunan tidak boleh buang air besar, buang air kecil. Termasuk juga tidak boleh berhubungan biologis menghadap dan membelakangi kiblat. Itu adabnya memang, larangan Nabi SAW. Memelihara ikan hias apa hukumnya? Seperti ikan koi, apa ini, apalah namanya gitu kan. Intinya memelihara, saya sudah bilang tadi, lebih baik nggak usah. Tapi kalau ikan, hewan lautan itu semuanya kan halal ya, halal. Jadi kalau umumnya mubah saja, mubah, karena tidak ada masalah. Yang tadi saya bilang dilarang pelihara itu hewan yang tidak boleh dimakan, kan kaidahnya itu ya. Hewan yang boleh dimakan mubah-mubah saja, nggak ada masalah. Bila ada teman kita yang sedang bermaksiat, minum minuman keras padahal dia muslim, lalu mengolok-ngolok kita, apa ini, dan dia bangga mungkin ya dengan perbuatannya, bolehkah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya mereka dilaknat Allah, atau bolehkah dipukul gitu kan? Kalau kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengolok orang, dalam arti kata kita diolok ya, terzalimi, boleh kita mendoakan, tidak ada masalah. Supaya Allah menghukumnya boleh saja. Tapi kan saya pernah bilang begini, dahulukanlah sifat penyayang daripada sifat marah. Karena sifatnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dikatakan apa? Allah berfirman, "Inna rahmati qad ghalabat ghadabi." Kasih sayangku, kata Allah, mengalahkan murkahku. Kata para ulama, orang yang mau menjadi hamba-hamba Allah, maka dia sebaiknya mengambil sifatnya Allah ini. Misal gini, ada orang berbuat zalim, Anda doakan, ya Allah hancurin dia. Bolehkah dalam Islam? Boleh. Hak Anda terzalimi. Dia tidak bayar utang, dia pukulin kita, dia ghibah. Bolehkah? Boleh. Tapi ingat, Allah ijabah nih, dia mati, habis selesai. Anda dapat apa? Enggak ada apa-apa. Dia mati misalnya, uratnya Allah tahan, ditabrak mobil, mati. Anda tidak dapat utang Anda, tidak bayar utangnya, dia juga mati, habis ceritanya. Tapi bedakan dengan kita bilang, ya Allah berikan dia hidayah, ya Allah buka hatinya supaya dia mau bayar utangnya, ya Allah mudah-mudahan dia sadar, berikan dia ilmu syar'i, berikan hidayah dalam hatinya. Lalu tiba-tiba betul Allah kasih hidayah, tiba-tiba dia datang 3 tahun kemudian sudah berjenggot, Masya Allah, kan? Kemudian datang dahinya sudah hitam, ini akhi utang saya baru tahu hukumnya nggak boleh. Selama kita sudah doakan dia dan sampai dia mati kita panen pahalanya, hak kita dapat. Yang mana Anda pilih? Makanya doakan kebaikan, kasih sayang dahulukan daripada penghancuran. Karena penghancuran itu bisa seketika datang pada saat itu karena kita terzalimi. Tapi lebih baik kita doain kebaikan gitu kan, karena kita dapat hidayahnya dan dapat penyebabnya. Masya Allah, ini saya baca yang kecil-kecil dulu ya.
Ini berapa lama nulisnya nih? Apakah ajaran Syiah dibiarkan di negara Saudi sehingga pada tanggal 10 Muharram juga mereka mengadakan acara peringatan hari Asyura, lalu terjadi insiden penembakan? Setahu saya masalah dibiarkan ya, mereka warga negara Saudi ada yang Syiah, tapi mereka disempitkan oleh orang-orang Saudi, didakwahin istilahnya ya, oleh kerajaan Saudi. Tapi mereka tetap masih ada, itu kan, mereka masih ada. Kalau masalah kasus mereka merayakan acara, saya rasa tidak mungkin gitu. Karena di Saudi itu ditegasi betul, semua pelanggaran bid'ah, perbuatan-perbuatan syirik nggak mungkin ada. Itu sudah peraturan kerajaan, diberantas semua, memang nggak boleh. Sampai dibentuk sebuah kelompok namanya, sebuah instansi ya, resmi pemerintah namanya Hayy Amir Ma'ruf Nahi Mungkar. Itu memang tugasnya meluruskan yang salah, nangkap-nangkap penyihir, luruskan orang-orang yang berbuat ritual-ritual yang salah tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Orang-orang kalau kita lagi umroh tuh di kuburan Baqi, mereka berdiri ingatin orang ziarah kubur harus begini, supaya tidak sembarangan orang yang ngambil-ambil tanah misalnya. Ziarah kuburan Nabi diingatin, ini cuma berikan salam kepada Nabi, jangan berdoa menghadap kuburan, disuruh hadap kiblat, itu kan, lalu disuruh jalan. Itu semua memang termasuk ya instansi resmi. Jadi diluruskan gitu. Apakah benar mayoritas negara Arab membiarkan penindasan negara Palestina oleh Israel dan juga membiarkan gerakan ISIS merusak nama dan nilai khilafah? Padahal negara-negara Arab itu memiliki kekuatan militer yang kuat, terutama Arab Saudi. Setahu saya tidak. Setahu saya tidak. Jadi sekarang itu teman-teman kita di Palestina pun tahu itu ya, bahwasanya sumbangan yang paling besar masuk ke mereka dari Saudi. Sekarang ini ya, LSM terbesar dunia yang paling banyak membantu sudah itu LSM Saudi. Di Indonesia ini saya tahu ada bukan ribuan ya, mungkin sudah hitungan jutaan, ratusan ribu kali masjid dibangun oleh Saudi. Banyak sekali. Belum dari Rabita Alam Islami, belum dari Ihya Turath, belum dari banyak ya LSM itu yang memang mereka masuk di sini, mereka membangun masjid tuh banyak sekali di seluruh pelosok Indonesia. Belum rumah anak yatim, belum mereka membangun pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, dan itu terjadi hampir seluruh negara Islam, termasuk Palestina itu banyak sekali dibantu oleh Saudi, banyak sekali dibantu, diperbaiki, orang-orang yang hijrah diterima, kemudian mereka dikirimin, dibangunin pendidikan, dan banyak sekali sebenarnya. Jadi itu tidak benar sebenarnya. Kalau masalah bagaimana, kenapa sampai sekarang belum dimenangkan, belum ada kerajaan yang datang kemudian melawan Israel, itu Allahu alam, sampai derajat itu saya tidak tahu kenapa sebabnya. Tapi yang jelas kita bisa mengambil hikmah-hikmah syar'i. Kalau masalah membiarkan ISIS sudah dikeluarkan fatwa oleh semua ulama kok. Hampir semua ulama sudah mengeluarkan fatwa. Saya yakin Anda bisa baca di internet kan tentang gerakan ini dari mana sebenarnya dan apa fatwa ulama secara umum tentang mereka. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai gerakan revolusi negara Arab tempo dulu yang memberontak terhadap khilafah Utsmaniyah, yang gerakan itu disponsori oleh Inggris dan sekutunya, sehingga sekarang negara-negara Arab itu seperti tunduk pada Inggris, Amerika dan sekutunya. Kalau pada saat Utsmaniyah di akhir-akhirnya seperti berdirinya kerajaan Saudi, Utsmaniyah di akhir-akhir zamannya pada tahun mendekati 1900-an ya, abad ke-19 1000 Masehi itu, kan itu Utsmaniyah berubah jadi Republika tahun 1924. Kurang lebih tahun 1900-an itu memang sudah banyak terjadi penyimpangan, sampai-sampai kuburan-kuburan para sahabat di Madinah itu sudah dibanguni bangunan, ditaruh lampu, orang-orang sudah banyak minta tolong dengan kuburan para sahabat gitu kan. Kemudian banyak sekali di Saudi itu sudah menyebar kuburan, dibangun-bangun, perbuatan syirik, perbuatan bidah mana-mana gitu. Nah, ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia meluruskan itu yang biasa orang-orang Syiah mengatakan Wahabi gitu kan. Dia coba luruskan itu, nasihatin orang, kembalikan kepada tauhid, nggak boleh gini, ini syirik, nggak boleh terus. Lalu karena pada saat itu sudah terlalu merata gitu kan, dan didukung oleh khilafah Utsmaniyah yang ada pada saat itu gitu kan, maka berdirilah Muhammad bin Wahab ini berteman dengan seseorang yang bernama Muhammad bin Saud, yang sekarang kerajaan Saudi dinamakan Saudi itu dari Saud, Muhammad bin Saud ini. Jadi dua Muhammad, dan bendera Saudi itu dua pedang, ini adalah dua Muhammad itu, yang satu alim, yang satu kepala suku. Nah, kepala suku ini menggunakan kekuatan militer yang dia milikin itu untuk meluruskan, memerangi orang-orang yang tidak mau meninggalkan perbuatan syirik tadi. Sudah sampai pada tingkat mereka menyembah-nyembah kuburan, sampai akhirnya berhasil pada saat itu memukul rata semuanya, kuburan diratakan, kuburan sahabat dikembalikan seperti zaman Nabi, kemudian tidak lagi kesyirikan. Nah, sempat Utsmaniyah pada saat itu sebagian posko-posko militernya membela orang-orang yang buat syirik,
terjadilah pecah pada saat itu perang, gitu kan. Jadi di sini jangan dianggap didukung oleh Inggris. Saya pelajari sendiri sejarahnya. Kalau di Saudi nggak ada itu. Karena kebetulan syirik sudah merajalela tadi, kemudian diluruskan dan dibela kemusyrikan tadi oleh orang-orang tentara Utsmani, maka terjadilah ribut antara beberapa suku yang ada di Saudi dengan tentara Utsmani. Pada saat runtuh kerajaan Utsmaniyah ini, berdirilah kerajaan Saudi itu, gitu kan. Seperti itu gambarannya, Allahu a'lam. Bagaimana jika seorang dihukum karena suatu permainan haram seperti berjudi misalnya? Bolehkah kita membantunya supaya hukumannya diringankan? Ya, hukuman sebenarnya mengambil alih itu pemerintah ya, wali pemerintah, tidak boleh individual. Kalau secara individu memang secara instansi pemerintah dihukum, lalu kita cuma minta untuk diringankan, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Itu boleh, halal saja. Bagaimana hukumnya menandai hewan ternak dengan menindi telinganya atau mewarnai bulu dan anggota tubuhnya? Menindi berarti memberikan rasa sakit, nggak boleh. Tapi kalau mewarnai boleh saja. Ini tidak ada masalah. Mewarnai selama itu tidak menyakiti. Seperti dicontohkan di daerah saya, bahwasanya tujuan memelihara anjing itu bertujuan untuk berburu babi pada hari-hari libur ke hutan sebagai olahraga dan sambil membawa anjing ke hutan. Apa hukumnya memelihara anjing tersebut? Nggak boleh, karena jelas dia pakai berburu untuk yang haram. Yang tadi kita jelaskan itu dibolehkan kalau berburunya hal-hal yang dibolehkan, yang halal. Apa hukumnya istimna, sengaja mengeluarkan mani dengan tangan? Sama hukumnya dengan berzina? Beda. Onani itu hukumnya haram, termasuk haram, dan ini disepakati oleh para ulama. Tidak dibolehkan mengeluarkan air mani secara sengaja itu tanpa campur tangan pasangan halal. Dan ulama mengatakan ini berada di bawah zina. Dia termasuk perbuatan dosa, dan ini penyakit ya. Ini penyakit. Orang yang terbiasa melakukan onani itu, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya berhubungan biologis pada saat menikah. Kecuali kata para ulama memang yang lakukan adalah pasangannya. Karena dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dibolehkan. Jadi boleh istri melakukan pada suaminya, boleh melakukan oral seks, itu semua dibolehkan dalam Islam. Yang tidak boleh meletakkan kemaluan di dubur, hanya itu yang tidak boleh. Yang lain masih dibolehkan selama tidak ada ikrah. Ikrah itu paksaan, gitu kan. Jadi tidak boleh. Onani hukumnya haram. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mewarnai uban dengan warna selain hitam. Bagaimana dengan mewarnai rambut yang belum beruban atau masih hitam? Semuanya dengan warna selain hitam. Boleh saja. Ulama sepakat mengatakan boleh mewarnai selain warna hitam. Masih lama. Bolehkah akikah menggunakan kambing betina? Boleh, nggak masalah. Yang penting tidak cacat. Jadi boleh kambing betina. Apa sebabnya? Apa sebab musababnya suami bercerai dengan istrinya? Allahu alam. Ya Allahu alam. Apa sebabnya gitu? Anda sendiri bisa jawab gitu kan? Kalau dikatakan apa gambaran syar'i yang membolehkan atau apa alasan syar'i yang membolehkan suami menceraikan istrinya, nah itu boleh saya jawab tuh, gitu kan. Tapi kalau sebab musababnya ya tergantung individual. Ada orang mungkin karena dia bosan, ada orang karena ini, ada orang karena itu, godaan syaitan, tidak paham agama, banyak. Bolehkah kita mendoakan selain hidayah untuk non muslim, seperti membalas salam, mendoakan kesehatan? Membalas salam boleh, tapi dengan waalaikum saja. Sudah saya jelaskan hukumnya ya. Nasrani mengatakan assalamualaikum, kita bilang waalaikum, itu saja, dan untuk kalian. Itu sesuai dengan hadis Bukhari. Tapi kalau mendoakan kesehatan, Allahu alam, saya tidak tahu. Yang boleh mendoakan hidayah. Untuk apa Anda doakan kesehatan? Hidayah lebih baik, hidayah lebih dia butuhkan, gitu kan. Semoga Allah berikan hidayah. Sudah Ustaz sekali, 10 kali doain, 100 kali doain, mungkin satu yang nyantol bisa dapat hidayah dia. Apa dalam Idul Kurban berserikat 7 orang untuk satu sapi ada dalilnya? Hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad, dibolehkan. Ya, dibolehkan untuk sapi dan unta berserikat sampai 7 orang, dan ini disepakati oleh jumhur ulama. Apa hukumnya memelihara hewan yang dilarang untuk dimakan dengan tujuan konservasi karena binatang tersebut terancam punah? Contoh harimau, burung elang, itu lain. Kalau memang diambil tujuannya untuk supaya tidak punah, dirawat, itu kan. Dan itu bukan secara individual dan bukan juga di ternak. Ini apa ini? Jadi insya Allah nggak ada masalah. Apakah sunnah membaca ta'awudz dan basmalah setelah takbiratul ihram? Iya sunnah. Hadis Bukhari.
Nabi SAW menganjurkan di rakaat pertama saja ya, membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, hadis sahih, dan membaca bismillah. Nabi SAW membaca bismillah. Syekh Jibril mewajibkan membaca bismillah, tetapi bismillahnya tidak jahar, tidak kerasin. Jadi Nabi SAW itu seringkali suara bismillahnya terdengar kecil dan al-fatihahnya baru besar. Itu dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat bismillah dikerasin tidak ada masalah. Bolehkah sholat di belakang imam yang banyak melakukan bid'ah? Contohnya niat dilafadzkan dan doa kunut. Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Jadi dalam hadis kan dikatakan kalau kalian sholat dan imam mengimami kalian, kalau imamnya benar dia panen pahala kalian, kalau dia salah dia dapat hukuman dan kalian tetap dapat pahalanya. Jadi ulama mengambil hukum dari hadis ini ya, bahwasanya seseorang boleh sholat di belakang orang yang melakukan bid'ah, ya, kecuali bid'ahnya mukaffirah ya. Karena kalau masalah kunut, masalah lafaz itu kan bid'ah yang bukan mukaffirah, bukan sampai mengkafirkan, itu perbuatan bid'ah yang berdosa umumnya gitu kan. Tapi kalau mukaffirah itu kayak penyembah kuburan, ya kan, memakai jimat, dukun, berkedok kiai kemudian jadi imam. Nah ini semua nggak boleh, jelas mukaffirah ya, sudah sampai pada tingkat mengkufurkan dia. Saya pernah membeli kucing untuk orang, apakah jual beli itu haram? Ya sudah saya jelaskan, tidak boleh, hukumnya haram dan Anda bertobat kepada Allah. Saat ini banyak orang yang membuat quote di sosial media dan tidak sedikit yang menukil dari Al-Quran dan Hadis, seakan-akan kalimat tersebut milik dia. Apa pendapat antum? Saya tidak tahu maksudnya apa. Jadi kalau dia hanya memberikan saran ya dengan menggunakan dalil silakan, ya, gitu, tidak ada masalah. Tapi kalau maksudnya adalah mengambil firman Allah Subhanahu wa taala lalu dia tidak menyebutkan kalau itu firman Allah, ini ditegur, ulama larang. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan misalnya hadis Nabi ini diambil matannya saja, isinya saja, lalu dia bilang seakan-akan statement dia itu nggak boleh. Sama dengan firman Allah, dua-duanya Al-Quran dan hadis tidak boleh, harus disebutkan qala Allah qala Rasul alaihissalatu wassalam, gitu kan. Itu yang saya ketahui. Saya adalah seorang suami yang dimana istri saya telah meninggal 9 bulan lalu saya ingin menikah lagi. Akhwat nih, ada yang nawarin diri nih, tetapi di dalam hati selalu merasa tidak enak dan tenang. Bagaimana kiat-kiat agar saya tidak merasa hal tersebut? Menikah segera, insya Allah hilang tuh ya, was-wasnya hilang. Saat Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, apakah sujud para malaikat sama dengan sujud manusia kepada Allah? Ya, itu pendapat jumhur ulama mengatakan sujudnya pada saat itu adalah sujud seperti sujud sholat kita sekarang. Mengapa selalu terjadi perbedaan dalam menentukan Idul Fitri dan Idul Adha? Mana yang harus kita ikuti? Sudah saya sering jawab, pemerintah, selesai. Kita punya MUI dan tidak usah ribut masalah itu lagi insya Allah. Bolehkah kita membaca tasbih sebanyaknya saat ruku dan sujud atau hanya 3 kali saja? Batas maksimal adalah 10 atau 11 kali. Dalam riwayat kita harus tetap ada dalilnya ya. Jadi Nabi SAW mewajibkan membaca sekali tasbih pada saat ruku dan sujud dan menyunnahkannya 3 kali, dan beliau mengerjakan sendiri pribadi 10 sampai 11 kali. Maka ulama mengatakan batas maksimal adalah yang dikerjakan Nabi SAW, penentuan 10 sampai 11 kali. Berapa persen yang harus dikeluarkan setiap jual beli rumah? Tidak ada ya. Nanti digabungkan dengan total harta. Anda beli tanah, bangun properti 5 rumah. Anda sekarang kembali ke haul. Ingat haul ya, perhitungan 1 tahun dari masa harta kita. Tentukan sendiri, misal saya tentukan Januari ke Januari misal, atau Ramadan ke Ramadan. Pada saat saya Ramadan saya niatkan haul yang lalu, bulan Syawal atau bulan Zulhijjah, anggaplah Januari ke Januari kalau Masehinya. Misal bulan saya niatkan haul, kan Januari nanti baru hitung nisab ya, hitung batas keluarkan zakat. Ternyata Maret saya beli tanah, kemudian saya bangun 3 bulan, Juli laku. Apakah saya langsung zakatkan? Enggak. Tunggu haul 1 tahun, tunggu nanti digabungkan dengan total harta kita di bulan Januari. Jadi bukan pada saat transaksi itu. Jadi yang dikeluarkan zakatnya pada saat transaksi terjadi, ya itu adalah panen pertanian, gitu kan, perkebunan. Nah itu pada saat haulnya, itu pada saat panennya. Kata Allah, wa'atu haqqahu yawma hasadih. Jadi berikanlah haknya pada hari dipanenkannya, gitu kan. Dan juga yang segera dikeluarkan zakatnya itu adalah harta karun.
Yang ditemukan langsung dikeluarkan zakatnya. Selain itu Allah alam ada haul 1 tahun. Saya pernah mendapati kisah teman-teman dan anak balitanya tiba-tiba berkelakuan aneh saat maghrib, dan ada pula balita yang sering berkata ia melihat fulan padahal fulan bukanlah penghuni rumah tersebut, tidak sedang berada di rumah tersebut. Sebenarnya bagaimana cara kita melakukan penjagaan terhadap anak-anak saat maghrib, dan bagaimana menanggapi penglihatan anak atas sesuatu yang tidak kita lihat? Ruqyah sederhana, bacain ayat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan di badannya. Kalau dia sering melihat, ditiupkan di arah matanya. Insya Allah dalam beberapa hari hilang itu, dengan izin Allah hilang. Tapi ya bukan dengan keyakinan ya. Itu namanya diruqyah, ruqyah syariah. Itu biasanya memang gangguan setan. Setan biasa masuk mengganggu anak-anak biasanya ya. Makanya anak-anak itu usahakan jangan didengarkan musik, kan gitu. Anak-anak itu dengarkan tilawah, itu termasuk cara-cara menamingnya. Kemudian sering kita membaca Al-Quran di dekat dia, sering perlihatkan dia kalau kita lagi sholat, gitu kan. Jadi gerakan-gerakan ibadah umumnya, sehingga tidak ada celah bagi syaitan untuk masuk. Dan memang waktu maghrib ini ada larangan ya. Kata Nabi SAW, kalau maghrib maka masukkanlah anak-anak kalian, karena sungguhnya syaitan mulai menyebar pada waktu maghrib itu. Makanya kita mengatakan wa min syarrin ghasiqin idza waqab. Ghasiq itu waktu malam, waktu maghrib. Idza waqab pertama tiba. Jadi kita dianjurkan minta menjauhkan diri dari Allah dari awal tibanya malam, karena biasanya syaitan menyebar. Makanya lebih banyak orang maksiat di waktu malam hari. Mohon penjelasan atas beberapa pertanyaan berikut. Yang disebut ahli kitab itu siapa? Apakah ahli kitab pada masa sekarang termasuk kaum kafir? Ahli kitab Yahudi, Nasrani. Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa Yahudi sampai hari kiamat. Semua yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat namanya Nasrani. Dan duanya dalam Al-Quran disebutkan ahli kitab, gitu kan? Dua-duanya sampai hari kiamat, tidak ada batasnya. Jadi tidak bisa dibedain, karena statement Yahudi mengatakan ya Uzair anaknya Allah, dan Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah dari zaman Nabi SAW sebelum diutus kok, bukan baru sekarang, gitu kan? Kitab mereka sudah diubah-ubah dari dulu, bukan baru sekarang. Al-Quran datang meluruskan penyimpangan itu. Jadi mereka tetap ahli kitab, karena kalau kita bilang mereka bukan ahli kitab, berarti otomatis hukum-hukum dalam Al-Quran tentang mereka juga terhapus, kan gitu. Ya, boleh menikah dengan wanita ahli kitab, tapi tetap konsepnya adalah lebih baik mukminah, lebih baik muslimah dan mukminah. Sehingga kasus misalnya setelah laki-laki meninggal, kita khawatir nanti anak kita murtad dengan dia, itu hilang, gitu kan? Keraguan-raguan masalah itu, karena kalau muslimah walaupun misalnya buruk akhlaknya kemudian cerai, tidak mungkin dia bawa murtad anaknya, gitu kan? Sangat kecil kemungkinan. Beda kalau mu'allaf, gitu kan? Maka jauh lebih aman kalau menikah dengan muslim dan muslimah. Beberapa teman ana bersahabat dengan non muslim. Sebenarnya apa batasan kita sebagai muslim dan muslimah dalam pergaulan non muslim? Boleh saja, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Para sahabat Nabi banyak yang berteman dengan orang-orang kafir, banyak. Ada yang berteman dengan orang-orang Yahudi di Madinah, gitu kan? Nabi SAW itu bersahabat dengan pendeta Yahudi, bersahabat dekat. Yang Nabi utang sampai 20 sak kurma itu, 20 genggam kurma itu kena sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Salam yang masuk Islam akhirnya pendeta Yahudi itu adalah teman Nabi SAW. Jadi boleh berteman, tapi pada batasan tidak boleh memberikan dukungan terhadap ibadah mereka, dan tidak boleh sampai mereka mengganggu akidah kita. Ustaz, saya mengagumi kecerdasan ilmu seorang ustaz atau guru yang saya ikuti tiap tausiah dan kajian yang beliau berikan melalui video, hingga berharap anak saya berjodoh dengan anaknya. Padahal anak belum tentu serupa bapaknya. Keinginan seperti ini apakah boleh? Apakah saya enggak ada apa-apa atau tidak ada sukufu dengan beliau? Tidak ada masalah, karena kita lihat orang itu soleh, kita berharap nanti anak kita sejodoh dengan anaknya, bisa saja, Allahu a'lam. Ya kan gitu. Waktu contohnya, jadi boleh ya, bukan aib Bapak Ibu sekalian, bukan aib pada saat saya punya anak misalnya, kemudian saya tawarkan kepada seorang yang soleh, itu bukan aib. Makanya Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW ya, sebelum jadi istri Nabi itu sempat waktu sudah Umar anggap butuh suami, itu Umar keliling tuh. Umar datangin Abu Bakar pertama, wahai Abu Bakar, Hafsah sudah layak jadi istri, nikahilah. Jadi di sini Umar mencari siapa yang bisa menjadi anak mantunya yang paling soleh, yang dianggap cocok sama dia. Dia nggak datangin orang-orang sembarangan, tapi Abu Bakar yang datangin. Abu Bakar bilang, saya nggak ada hajat. Dia datangin Utsman bin Affan, wahai Utsman, Hafsah layak dinikahi, nikahilah. Ya,
Kata Utsman, saya sekarang tidak punya hajat, gitu kan. Ditolak oleh Utsman dengan cara baik-baik. Lalu Umar kembali dan sholat malam lalu berkata, ya Allah berikanlah jodoh terbaik untuk anakku Hafsah yang bisa membantunya dunia dan akhirat. Lalu Nabi SAW besok melamarnya. Kan dilamar oleh Nabi SAW dari doanya Umar. Tapi di sini kita ambil pelajaran, boleh seseorang, memang itu malah dianjurkan seorang ayah mencari jodoh yang baik buat anaknya. Ya, itu tidak ada masalah. Seorang ibu juga begitu. Kan ketika kita berharap mudah-mudahan dengan ayahnya orang soleh, anaknya pun jadi soleh, insya Allah mudah-mudahan gitu kan, mudah-mudahan. Tapi kalau kita lihat misalnya ayahnya soleh, kemudian anaknya tidak misalnya, ya kita jangan jadikan patokan, gitu kan, belum tentu. Nabi Nuh alaihissalam nabi, tapi anaknya meninggal dalam keadaan kafir, itu bukan mustahil. Lebih utama mana sholat qobliyah atau ba'diyah? Masing-masing sholat tersebut pahalanya apa? Ya masing-masing lah. Qobliyah kan sebelum, ba'diyah sesudah. Jangan dipertemukan mana yang lebih afdal, dua-duanya dikerjakan, gitu kan? Jadi kalau Anda perlu tanya, kalau saya masuk masjid, lebih afdal tahiyat masjid atau sholat qabliyah, nah itu baru ketemu. Kalau sholat qabliyah sama ba'diyah gimana caranya cari mana afdal ini? Dua-duanya waktunya berbeda, dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib, gitu kan? Jadi masing-masing punya kelebihan tentunya dengan izin Allah. Ini tergantung daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sudah sering kita sampaikan. Seperti misalnya kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur. Jadi qabliyah sendiri, ba'diyah sendiri. Maka Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Itu kan semoga Allah merahmati seorang hamba yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum asar. Dan itu semua diingatkan oleh Nabi SAW. Saya memiliki teman yang bekerja pada bagian pengelolaan daging. Daging yang diolah ada yang mencakup daging yang juga tidak boleh dikonsumsi. Jadi dia mengelola daging halal sekaligus haram. Bagaimana penghasilan dan gaji yang ia terima? Apakah semua jadi haram? Dia sedang berusaha mencari pekerjaan lain. Allahu a'lam, minimal syubhat ya. Minimal syubhat. Ini hal yang samar-samar. Karena dia akhirnya mengelola sesuatu yang haram dan akhirnya disebarkan, gitu kan? Akhirnya disebarkan dan dikonsumsi oleh orang-orang. Walaupun orang yang konsumsi itu adalah orang yang dasarnya makan yang haram. Dan mudah-mudahan saya doakan bisa mendapatkan kerjaan yang halal. Ustaz, apa hukumnya kerja di pajak atau bea cukai? Pajak umumnya boleh saja, bea cukai juga dibolehkan. Instansi pemerintah. Yang tidak boleh kalau Anda salah gunakan jabatan itu. Produk haram misalnya, tidak boleh oleh pemerintah, kita bolehin aja karena disogok. Nggak boleh. Bekerja yang benar, ikutin peraturan, insya Allah tidak ada masalah. Dalam Islam ada karma enggak? Kalau ada, apa itu dan bagaimana menghindarinya? Sudah saya bilang, sebenarnya bisa kita, kalau saya pribadi mengatakan tanda kutipnya itu ada. Ya, adanya ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Sebagian ulama mengatakan ini sama dengan karma, gitu kan? Jadi itu boleh saja terjadi. Misal kita pernah berbohong, kita taubat, satu waktu pembersihan juga mungkin kita akan dibohongin. Itu sesuatu yang wajar saja, gitu kan? Ustaz, bagaimana jika kita lupa rakaat sholat kita? Haruskah kita sujud sahwi? Jika iya, bagaimana tata caranya? Iya, ulama mengatakan wajib bagi orang yang mengingatnya. Dan tata cara sujud sahwi, kalau kita mengingat jumlah rakaat yang kita lupa itu sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Misal lagi sholat, ini 3 atau 4 ya, kita harus pilih yang lebih sedikit ya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian sholat lalu dia lupa berapa rakaat, maka pilihlah yang paling sedikit. Misal 3 atau 4, kita pilih 3. Kata Nabi SAW, kalau nanti dia setelah salam ternyata lebih 1 rakaat, maka dia telah diberikan balasan oleh Allah karena sudah sempurna targetnya. 4 jadi 5 lebih, gitu kan? Karena dia lupa. Tapi kalau dia pilih yang lebih banyak, misal 3 atau 4 nih, ternyata dia pilih 4. Dan memang sholatnya memang waktu itu kurang 1 rakaat, maka dia akan kekurangan pahala, bahkan bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pilih yang lebih sedikit, gitu kan? Nah, kalau kita ingat kesalahan kita sebelum salam, sujud sahwinya, sahwi ini kelalaian sebelum salam. Kalau misalnya kita sudah bubar nih, selesai salam, duduk sama teman ngobrol, terus tiba-tiba kita baru ingat, tadi lupa 1 rakaat nih. Kembali lagi, langsung kita berdiri, hadap kiblat, sholat 1 rakaat yang terlupa, kemudian kita salam, habis salam baru sujud sahwi. Sebagaimana hadis Bukhari, Nabi SAW pernah sholat asar, kemudian begitu tahiyat 2 rakaat, beliau salam. Habis itu beliau zikir. Kata para sahabat, kami mengira wahyu turun, mengubah sholat asar kembali kepada seperti masa di Mekah. Kan waktu di Mekah itu, sholat waktu awal diperintahkan Isra Mi'raj itu semuanya 2 rakaat ya. Subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Memang awal Isra Mi'raj begitu. Nanti tahun 2 Hijriah baru berubah seperti sekarang nih.
Subuh yang tetap, yang lainnya ditambah. Duhur, maghrib, duhur, asar, isya ditambah 2 rakaat, maghrib ditambah 1 rakaat. Maka subuh tetap dalam hukumnya gitu kan. Maka sahabat mengatakan kami mengira wahyu turun mengembalikan sholat asar kepada hukum awal 2 rakaat. Karena Nabi SAW zikir, habis itu Nabi berdiri sampai depan pintu. Dan para sahabat mengatakan kami tidak berani menegur Nabi karena masih ada Abu Bakar dan Umar dalam saf. Mereka pun diam, artinya ada orang yang dituain tuh. Mereka diam, ada ulamanya di sana. Akhirnya ada seorang sahabat Badui mendekati Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, apakah wahyu datang, turun, mengubah sholat asar menjadi 2 lagi? Kata Nabi SAW, tidak. Atau anda lupa ya Rasulullah? Kata Nabi, saya tidak lupa. Nabi ini memang dengan hikmah Allah lupa ya. Allah ingin mengajarkan kepada para sahabat cara sujud sahwi. Maka Nabi SAW masuk ke masjid memegang tangan sahabat ini lalu berkata, benar gak yang orang ini bilang? Ya, kata para sahabat, benar ya Rasulullah, tadi anda cuma 2 rakaat. Maka Nabi SAW itu langsung menghadap kiblat, takbir, semua sahabat ikutin. 2 rakaat yang tersisa disolatin, salam, setelah salam baru beliau sujud sahwi. Perhatikan ya, jadi kalau ingat kesalahannya sebelum salam, sahwinya sebelum salam. Kalau sudah terlanjur bubar, maka sujud sahwinya setelah salam. Apakah ada anjuran untuk menindih telinga wanita? Bukan ada anjuran, tapi dilakukan oleh para sahabiat yang saya tahu. Para sahabiat melakukan menindih telinga-telinga mereka sebagai perhiasan, itu dibolehkan saja. Umumnya ulama fikih mengatakan itu hukumnya halal bagi kaum wanita. Apakah boleh ketika beristighfar dengan niat untuk meminta ampun selain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang tua dan untuk orang-orang yang pernah saya gibahi sekaligus? Boleh. Seperti kita bilang Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, itu boleh kan? Tidak ada masalah. Kita minta ampun untuk seluruh kaum muslimin, boleh. Ustadz bisa tolong ceritakan sejarah Imam Bukhari yang katanya orang Rusia. Bagaimana beliau dapat meriwayatkan banyak hadis? Beliau memang dari wilayah Rusia, ya, wilayah Bukhari itu nama wilayah Bukhara. Bukhara itu Rusia. Memang beliau asli Rusia, gitu kan? Asli Rusia. Ceritanya cukup panjang ya Imam Bukhari rahimahullah. Tapi setelah ekspansi di zaman Umar radhiyallahu anhu ke wilayah Persia, maka seluruh suku Persia umumnya masuk Islam. Di antaranya sukunya Imam Bukhari rahimahullah, wilayah Bukhara. Lalu kemudian tersebarlah para ulama-ulama dari tabi'in di sana. Jadi Imam Bukhari ini belajar dari para tabi'in, bukan sahabat ya. Jadi beliau ini generasi tabi'in. Sahabat sudah meninggal di zaman itu. Di zaman Imam Bukhari sudah habis, nggak ada sahabat lagi. Jadi beliau lahir itu sudah habis sahabat, tinggal generasi tabi'in. Maka beliau belajar dari para tabi'in. Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyib, gitu kan, Ibnu Sirin. Beliau belajar dari para tabi'in. Itu guru-gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Ringkas cerita seperti itu, beliau belajar hadis dan menghafal cukup banyak hadis sampai akhirnya beliau menjadi ulama hadis. Beliau menjadi ulama hadis, gitu kan. Dan memang beliau sangat teliti, hafalannya sangat luar biasa. Di antara kisah beliau pernah diundang oleh beberapa ulama hadis dari Irak. Kemudian mereka mengatakan kita mendengar ada seseorang yang bernama Muhammad. Namanya dia kan Muhammad ya. Ada bernama Muhammad dari negeri Bukhara menghafal hadis, undanglah dia. Maka ulama-ulama hadis berkumpul, kalau saya tidak salah jumlahnya 100 orang. Lalu mereka membolak-balikkan hadis. Jadi mereka mengatakan, misalnya yang pertama mengatakan fulan an fulan, misalnya Ahmad meriwayatkan dari Yusuf, Yusuf dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW, dibalik nama-nama ini. Kemudian matan hadis innamal a'malu binniyat dibalik, misalnya amalu innama binniyat, gitu kan. Lalu Imam Bukhari diuji, coba kamu sebutin benar nggak hadisnya. Nah, waktu itu Imam Bukhari bilang sudah selesai, pindah yang kedua, sampai 100 orang. Setelah 100 orang Imam Bukhari bilang, di situ awal mulanya terkenal Imam Bukhari Jazirah Arab pada saat pengetesan ini. Langsung beliau mengatakan, kalau kamu sudah 100 orang bolak-balikan hadis nih, Imam Bukhari kembali ke yang pertama. Kalau kamu tadi kamu balik sanadnya, mestinya fulan an fulan. Kemudian hadisnya kamu begini, isinya kamu balik jadi begini. Semua 100 orang diperbaikin sama dia, gitu kan. Jadi tanpa ada kesalahan. Memang beliau sangat jeli, rahimahullah. Dan beliau sangat hati-hati. Beliau mengatakan tentang hadis 6.000 hadis dalam Sahih Bukhari yang beliau tulis ya. Itu subhanallah beliau mengatakan saya tidak meletakkan dalam bukuku ini sebuah hadis kecuali saya pastikan hadisnya sahih. Dan itu pun ya setelah bertemu langsung, karena syaratnya Imam Bukhari untuk memastikan hadis itu sahih, beliau harus ketemu langsung sama perawinya. Itu syarat Imam Bukhari. Misal dia dengar di wilayah Syam ada satu orang tabi'in bernama fulan meriwayatkan dari sahabat, didatangi nama dia itu, ketemu sama itu orang. Benar nggak anda pernah sebutkan hadis begini? Benar. Dicari tahu tentang orang itu, benar, ternyata terpercaya, betul dari sahabat itu, baru ditulis sama beliau. Itu pun beliau mengatakan setelah saya pastikan ketemu dengan perawinya, saya juga sujud 2 rakaat.
untuk memastikan memang untuk sholat ini minta agar hadis tersebut benar atau tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, baru ditulis dalam bukunya rahimahullah. Orang tua saya percaya dengan primbon karena katanya ilmu primbon itu ilmu alam, kejadian yang diamati oleh orang zaman dulu yang ditulisnya ke dalam buku, dan katanya semua ilmu pengetahuan itu datangnya dari Allah SWT. Saya pernah ajak orang tua saya ke tempat ruqyah tapi tidak ada reaksi apa-apa. Itu bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Saya takut orang tua saya meninggal dalam keadaan musyrik. Tentu saya tidak tahu seperti apa isi ilmu itu ya, tapi kalau semua khurafat ya, macam-macam isinya yang tidak pernah ada tuntunan. Jadi kita tidak boleh ragu sebagai seorang muslim ya. Al-Quran itu mencakup semua ilmu, nggak ada yang tidak ada dalam Al-Quran. Ilmu alam ada, ilmu ini ada, ilmu semua ilmu ada. Jadi apapun yang kita mau tahu kisah sebelum kita, umat-umat sebelum kita memang disebutkan juga dalam Al-Quran. Dan itu sebaik-baik rujukan bagi seorang muslim tanpa ada beda orang Arab atau orang Ajam, orang yang lain, gitu kan. Kalau ilmu ini menceritakan hal-hal yang memang tahayul, ya, kisah-kisah kosong, nggak boleh. Dan itu memang tidak butuh ruqyah, itu nggak butuh ruqyah, karena dia cuma membaca kisah. Ruqyah itu kalau dia belajar ilmu sihir, Allahu alam. Kalau memang itu adalah bagian daripada ilmu sihir, ilmu ya ramalan, itu semua baru butuh ruqyah. Kalau masalah dia ada reaksi atau tidak, kalau memang tadi saya bilang cuma ilmu umum saja tidak akan ada reaksi. Tapi kalau ilmu sihir pasti ada reaksi. Mungkin Anda butuh ruqyah beberapa kali dan kepada orang yang tepat saja. Ustaz, kalau ada orang yang mengajak ghibah tapi tanpa kita tanggapin, apakah kita berdosa juga? Dosa yang terlintas di benak kita atau di kuping kita yang kita tidak iyakan, itu tidak ada dosanya. Semua ibadah yang kita kerjakan saudaraku, itu akan ada terlintas riyaknya. Misal kita lagi sholat nih, itu setan masukin riyak tuh orang di sebelah kamu, tuh begini, tuh suara kamu bagus, apa saja lah. Selama kita tidak iyakan, tidak berdosa. Kita nggak terima ajakan setan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah kita digoda untuk mengganggu orang berzina misalnya, tapi kita nggak ikutin, maka itu tidak berdosa, ya tidak berdosa insya Allah. Jadi kalau kita tidak tanggapin tidak dosa. Apakah kalau kita hanya membaca di grup WhatsApp beberapa orang sedang bergibah, ya kita ikut berdosa walaupun tidak ikut berkomentar? Kalau kita sengaja tahu jelas ini gosip dan dibaca ya dosa. Jelas-jelas kita tahu tuh gibah, ikut-ikutan baca ya berarti gibah. Ikut-ikutan gibah gitu kan. Kalau kita tidak tahu, kita baca sepintas nanti pertengahan baru tahu ternyata ini gibah, kita berhentiin tuh insya Allah nggak dosa ya. Tergantung niatnya. Sering terlintas di pikiran saya seseorang yang bukan mahram saya juga tidak mengenal secara langsung dan jarang sekali bertemu. Kami hanya satu organisasi, saya memang ada kecenderungan kepadanya karena agamanya bagus. Apakah itu gangguan jin Ustaz? Saya sudah rutin melakukan ruqyah mandiri namun masih terjadi. Saya takut berbuat dosa karena memikirkan orang yang bukan mahram saya. Apa yang harus saya lakukan? Minta doa kepada Allah SWT. Doa pada saat sholat tahajud, minta kepada Allah petunjuk. Ya Allah, kalau memang ini orang yang terbaik buat saya, mudahkanlah. Kalau tidak, hilangkan. Jangan, Ustaz tidak bisa buat apa-apa. Tidak bisa kita menghilangkan perasaan itu dari anda. Tapi Allah SWT yang memegang hati manusia, sebagaimana doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub, ya Allah yang memegang hati manusia yang bisa membolak-balikan gitu kan. Tsabbit qulubana ala dinik, tekankanlah, pastikanlah hati kami dalam agamamu. Kata sebagian ulama adalah setiap ada sesuatu maksiat yang bisa mengganggu hati manusia, maka dia semestinya berdoa kepada Allah untuk ditekohkan hatinya ya, seperti itu. Apakah ada larangan penggunaan lonceng pada kalung hewan pemeliharaan kucing? Setahu saya lonceng dilarang ya, setahu saya lonceng dilarang dengan alasan apapun. Ya sebagaimana pernah ada buku saya bawain dulu, judulnya itu Rumah-rumah yang tidak dimasukin oleh malaikat. Anda bisa beli, terbitan Gema Insani Press buku itu. Coba dibeli, itu termasuk ada hadis yang sangat keras, larangan di rumah atau dimanapun menggunakan lonceng karena menyerupai tradisi orang-orang Nasrani. Jadi sebaiknya nggak usah. Apakah profesi fotografer dilarang? Tergantung. Fotonya apa dulu? Kalau foto perempuan telanjang ya dilarang, gitu kan? Tapi kalau foto-foto yang benar, pemandangan, gunung, nggak ada masalah, sesuatu yang tidak dilarang. Ya, jadi itu kembali kepada yang diambil, yang di-shoot itu haram atau tidak. Apakah ada apabila ada seseorang yang tinggal di negara yang mayoritas non-muslim, apakah boleh makan daging sapi dan semacamnya, sedangkan tidak mungkin dia bisa menelusuri apakah daging itu disembelih oleh muslim atau ahli kitab? Allahu alam, yang saya tahu ya, di negara-negara non-muslim dan hampir semua pada saat saya mencari informasi saya temukan sama. Di negara non-muslim itu
Umumnya subhanallah dengan hikmah Allah ada komunitas muslim. Ada komunitas muslim, kalau kota-kota besar ya, lain kalau memang di pedalaman yang jauh, pelosok itu mungkin lain. Tapi kalau di kota-kota besar ya kayak di Australia ada di Melbourne, ada di Sydney, ada di Brisbane, itu kota-kota mungkin di London, di Eropa, di Paris mungkin di Perancis itu kota-kota besar umumnya ada komunitas muslim dan umumnya ada mereka punya hari Jumat mereka sholat di mana nanti setelahnya ada makan-makan, ada yang jual makanan itu ada insya Allah gitu kan ada. Dan ada saya lupa ada salah satu pengusaha muslim itu dia tinggal di Inggris itu dia sampai punya cabang cukup banyak di negara-negara minoritas muslim ini itu yang memang apa namanya dia jual daging halal dia jual semua itu mestinya. Tapi kalau anda pun berada di memang tempat anda tidak tahu maka bisa memakan sembelihan ahli kitab sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 5 menjelaskan boleh memakan sembelihan ahli kitab yang tentu yang halal ya seperti sapi ayam nggak boleh sembelihan hewan yang dilarang. Di rumah saya banyak tikus dan kecoak, bagaimana cara membasminya secara benar? Tanya kepada ahlinya itu. Siapa di sini yang bekerja nih membasmi serangga? Kalau tanya kepada saya hukum halal haram, Bapak Ibu, masa basmi kecoak? Tapi boleh, kalau mau dibunuh boleh saja gitu kan. Dibunuh tuh kalau kita masih bisa aman disapu dikeluarin itu lebih bagus gitu. Tapi kalau mau dibunuh karena mengganggu boleh saja. Ustaz bagaimana hukumnya memakan daging burung haram atau halal? Kalau halal apakah semua jenis burung bisa dimakan? Ini sudah saya jelaskan ya hadisnya yang tidak menyerang dengan pelatuknya. Maksudnya di sini menyerang musuh ya kayak burung elang misalnya gitu kan menyerang dengan pelatuknya. Tapi kalau kayak burung merpati itu halal, burung puyuh gitu kan. Itu semua dibolehkan selama tidak menyerang dengan pelatuknya. Ustadz dalam pembagian warisan ketika terjadi beda keinginan anak laki-laki ingin dengan hukum faraid dan wanita dibagi rata. Kemudian anak laki-laki berkata bahwa dia tidak ikhlas. Jika ada yang tidak ikhlas anak laki-laki maka hukum uangnya adalah haram. Benarkah uang menjadi haram ketika ada anak laki-laki yang tidak setuju dan tidak ikhlas Ustadz? Anak laki-laki, iya jelas. Masalah anak laki-laki ikhlas atau tidak ikhlas dalam menerima pembagian tetap hukumnya berdosa. Nggak boleh membagi harta tidak mengikuti hukum Allah, haram hukumnya. Kalau misalnya sudah dibagi laki-laki 2 bagian perempuan 1 lalu si anak laki-laki mengatakan sudah deh bagian saya kasih kakak saya yang perempuan silahkan. Setelah itu ya, tapi kalau dari awal dibagi rata nggak boleh walaupun laki-lakinya setuju. Ini bukan masalah dia setuju, masalahnya hukum Allah di sini. Nggak bisa. Setelah diambil bagiannya baru dia kasih sendiri, dia hibahkan silakan. Tapi nggak boleh berbagi hukum yang bukan hukum Allah. Ustaz apa sebabnya celana di bawah mata kaki bisa mendapatkan dosa? Hadis Nabi, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, kullu ma tahta qadamaini finnar. Kan dalam buku kita ini ada ya. Bapak Ibu yang belum punya bukunya bisa beli, judulnya 76 dosa-dosa besar, terbitan Darul Haq. Ini lebih banyak dalilnya. Kata Nabi SAW, semua yang di bawah mata kaki bagi laki-laki hukumnya haram. Ya, dalam api neraka itu ada ancaman memang. Dan sudah panjang lebar saya jelaskan itu bisa dilihat di bahasan dosa-dosa sebelumnya. Saya ingin menikah, apa yang harus saya lakukan untuk memilih calonnya? Bagaimana kriteria menurut Islam? Ini banyak yang mau menikah ini. Daftar lagi ya. Nah. Jadi kriteria saya sudah bahasakan selalu tolak ukurnya cuma satu, agama dan akhlaknya. Wasiat Nabi SAW untuk wanita apa? Wahai wanita dan walinya, ayahnya, kalau telah datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, terima lamarannya. Kalau tidak terjadi kerusakan. Bagi perempuan, bagi laki-laki, wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, kecantikannya, keturunannya dan agamanya. Dan dahulukan agamanya, maka aman hidupmu. Jadi selalu tolak ukurnya adalah agama. Yang kedua baru datang fisik, datang kekayaan dan seterusnya. Waktu apa ini? Tawaf putaran 1 baca doa, putaran 2 doanya beda lagi, 3 doanya beda lagi. Apakah itu termasuk bid'ah? Enggak, sama sekali bebas, berdoa apa saja. Silakan. Karena Nabi SAW membolehkan meminta doa apa saja pada saat tawaf, jadi boleh saja. Bagaimana hukumnya sholat tasbih yang dikerjakan 1 bulan sekali? Enggak ada masalah. Boleh saja, karena Nabi SAW dalam sholat tasbih yang dihasankan oleh Syekh Albani hadisnya, kata Nabi kepada Abbas radhiyallahu anhu, saya ajarkan kamu sholat wahai pamanku, kerjakanlah setiap hari sekali. Kalau kamu tidak bisa seminggu sekali, kalau kau tidak bisa sebulan sekali, kalau kau tidak bisa setahun sekali, kalau kau nggak bisa minimal sekali seumur hidupmu.
Berarti di sini ada dibolehkan sebulan sekali, nggak ada masalah. Boleh nggak datang reuni SMP dan reuni SMA? Kalau tidak ada maksiat silahkan. Kalau nggak ada maksiat, dibuat pengajian misalnya, nggak ada masalah. Gitu kan? Ustadz, hukum memberi infak pada pengemis di pinggir jalanan, lalu bagaimana perihal larangan dari pemerintah, undang-undang yang melarang memberi? Ya kalau misalnya kita memang melihat orang-orang itu sangat butuh gitu kan, karena saya sampai sekarang ini belum melihat ada sosialisasi dari pemerintah kita untuk mengambil alih ya secara 100%, karena mereka masih banyak yang berjalanan dan susah hidupnya gitu kan. Mesti memang kalau dilarang pun mesti memang ada konsekuensi, diambil, diamankan supaya tidak ada memang ya kan, sehingga kita bisa menyumbang dengan cara baik. Allah alam, saya masih melihat sekarang itu kalau memang kita lihat keadaannya, kalau orang itu betul-betul susah, ada seorang ibu yang sangat tua gitu kan. Saya kemarin keluar dari rumah saya itu ada seorang ibu, kesian sekali kelihatan dari bajunya, jalannya juga susah, duduk di pinggir jalan, berharap mungkin cuma untuk beli nasi saja. Kesian sekali, nggak mungkin orang seperti ini mau bohong gitu kan. Tapi kalau ada anak muda datang cuman pukul-pukul tangannya di lampu merah minta uang apa gitu kan, ya nggak usah, itu nggak usah dikasih. Mungkin bisa masuk dalam kategori larangan di sini karena memang dia tidak ada sesuatu yang mendesak untuk itu ya. Allahu a'lam. Ustaz, kalau pernah menabrak kucing lalu kucingnya terzalimi, lalu secara fakta anaknya lahir kemudian cacat, apakah boleh percaya pada perihal karma demikian? Nggak ada tuh, khurafat semua itu kan, nggak ada. Jadi kalau kita tabrak kucing ya ditabrak. Kalau anda sengaja beristighfar pada Allah, tidak sengaja juga istighfar, dikubur. Jadi bohong semua itu, tahayul di Indonesia itu ya, mengatakan kalau tabrak kucing nanti mobilnya juga tabrakan, nanti anaknya kalau lahir cacat, itu nggak ada, nggak boleh dipercaya, itu tatayur namanya, menggantungkan nasib dan bahaya pada benda tertentu. Ustaz, tolong berikan nasihat untuk pasangan yang baru melangsungkan pernikahan. Nasihat saya pertama, perdalam ilmu syar'i, kenali, yang kedua kenali kewajiban-kewajiban dan hak masing-masing lalu jalankan gitu kan. Selalu jadikan Allah dan Rasulnya sebagai rujukan dalam rumah tangga, kemudian jalankanlah rumah tangga itu sesuai dengan agama. Ringkasnya begitu ya. Apa hukumnya melakukan siraman atau upacara adat sebelum nikah walaupun niatnya cuma melaksanakan tradisi adat saja, apakah itu termasuk bid'ah? Kalau setahu saya Allah alam itu dilarang oleh para ulama. Semua itu dilarang karena biasanya punya tujuan, dimandikanlah, di apa itu biasanya punya tujuan, punya maksud. Walaupun kadang-kadang orang tua kita, kalau tua kita nggak mau kerjain, dikatakan ini enggak kok, cuman biasa, adat aja, tetap nggak boleh. Karena memang dalam Islam yang Nabi SAW contohkan pernikahan itu dimudahkan. Kemarin tuh saya lagi diundang di Hong Kong, subhanallah, saya ceramah. Pas saya ceramah ada satu orang, ada dua kejadian pada saat itu. Saya ceramah di depan banyak sekali TKW kita di sana kemarin tuh. Bisa yang hadir mungkin Masya Allah ratusan orang, mungkin lebih bahkan ya. Kemudian ada dua kejadian, yang satu ada satu Nasraniyah kalau nggak salah, perempuan mau masuk Islam, minta supaya Ustaz tuntun syahadat. Yang satu lagi mau nikah ya, calonnya dari Jepang apa kalau nggak salah, yang mempelai perempuannya kerja di Hong Kong itu sendiri. Lalu kesempatan itu saya gunakan momen untuk mengingatkan mereka. Saya bilang, perhatikanlah mudahnya agama Islam dicontoh yang saya praktikin. Anda ibu yang mau masuk Islam? Iya katanya. Baik, sekarang saya tuntun syahadat Anda di tempat Anda. Nggak ada kewajiban mandi, nggak ada kewajiban apa-apa. Syahadat dan Anda sudah muslimah. Anda meninggal semenit kemudian Anda akan masuk surga. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diucapin syahadat sambil menangis ibu itu, subhanallah. Sudah selesai. Udah ya, ini sudah muslimah. Saya bilang, Anda mau ucapkan selamat sama dia silahkan, tapi begini, nggak ada yang lain untuk syahadat. Jadi jangan tunggu syahadat teman-teman yang Anda kenal atau siapapun. Syahadat yang penting. Nggak usah kasih buku tebal dulu nih pelajarin ya, baru suruh syahadat, gitu kan? Itu nggak perlu, karena kalau dia meninggal malam itu dia sudah mau masuk Islam, Anda tanggung jawab. Kenapa nggak syahadatin, gitu kan? Suruh syahadat, itu mudah. Lalu pada saat menikah saya panggil, silakan laki-lakinya, saya bilang, ini sudah diwakilkan kewaliannya sudah. Baik, lihat, perhatikan dalam Islam. Inilah kemuliaan Islam. Hubungan biologis akan halal di sini, bisa dinikmatin, punya keturunan yang jelas statusnya hanya dengan kalimat akad. Si laki-laki ini saya bilang, Anda cukup mengucapkan saya terima nikahnya, sudah sah. Pada saat saya yang nikahkan, saya nikahkan Anda dengan fulana binti fulana yang diwakilkan oleh walinya si fulan dari Indonesia, kebetulan mewakilkan gitu kan. Maka dengan mas kawin ini, dia bilang saya terima nikahnya, sah, selesai. Saya bilang selesai pernikahan, sengaja saya bilang begitu, selesai pernikahan. Enggak ada perlu menyebutkan Al-Fatihah untuk ini, membaca doa khusus, tidak pernah Nabi SAW kerjakan. Nabi kalau ada sahabatnya mau nikah, langsung dinikahkan, selesai, disuruh pulang.
Loh memang begitu, supaya menunjukkan mudahnya pernikahan, gitu kan? Sehingga tidak ada lagi pintu zina yang terbuka. Allahu alam. Jadi seperti itu harus gambarannya. Saat ini saya sedang menjalankan bisnis bersama sahabat saya, namun sahabat saya non muslim. Bagaimana hukumnya berbisnis dengan non muslim? Boleh saja, nggak ada masalah selama bisnisnya halal, boleh. Apa hukumnya apabila diundang pernikahan teman tapi tidak datang karena alasan misalnya rumah jauh, apakah itu dosa? Tidak, insya Allah selama kita sudah minta maaf. Selama sudah kita minta maaf. Ini yang tersisa, masya Allah, kertas panjang-panjang ya. Bisa jam 4 subuh kita bubar. Ustadz, kalau sholat sunnah, contoh sholat tahajud sambil membaca mushaf Al-Quran, bolehkah? Boleh saja, nggak ada masalah. Selama sholat sunnah ya, selama sholat sunnah. Masih ada 2 menit ya. Apakah setiap perbuatan Nabi SAW yang sifatnya manusiawi seperti selera makan dan lain-lain pasti merupakan sunnah yang berpahala bila mengikutinya? Dulu ada sahabat yang sebelum umrah beliau buang air kecil besar, buang air besar terlebih dahulu karena Nabi Muhammad pernah buang hajat sebelum umrah haji sehingga sahabat itu mengikuti beliau. Tapi ulama menafikan bahwa buang air besar Rasulullah SAW ini bukankah merupakan sunnah Nabi namun hal manusiawi. Jadi gini, memang ada dalam sunnah Nabi, dalam kehidupan Nabi ada namanya jibiliyah. Ya, jibiliyah itu sesuatu yang terharuskan ada pada beliau, seperti fisik beliau yang kekar dan besar, warna kulit beliau, rambut beliau yang lebat, alis beliau yang tebal, itu jibiliyah. Nggak mungkin umatnya semua sama alisnya dan rambutnya dengan Nabi SAW, gitu kan? Termasuk cara jalan Nabi SAW, dikatakan dalam hadis Nabi kalau jalan seperti orang turun dari bukit, jadi cepat sekali Nabi SAW kalau jalan, gitu kan? Jadi ciri fisik, kemudian cara jalan, itu semua kata para ulama adalah manusiawi. Nabi SAW tidak masuk dalam syariat, tidak masuk dalam syariat. Tapi kalau ada orang mengerjakannya karena itu ciri dalam dirinya Nabi, boleh, nggak masalah. Tapi bukan bagian daripada syariat. Termasuk dalam sini adalah masalah imamah. Ya, imamah itu bukan bagian daripada syariat Islam sebenarnya. Tapi Nabi SAW memakai imamah, dan perlu ditahu zaman itu orang kafir Quraisy pun pakai imamah. Jadi pakaian orang pada saat itu ya. Jadi tidak ada secara khusus memang Nabi memerintahkan pakailah imamah misalnya, gitu kan? Ini disebutkan oleh Dr. Sulaiman Rahili pada saat saya sedang berjalan bersama beliau, dan beliau jelaskan kepada saya imamah termasuk bagian daripada kebiasaan Nabi SAW, tidak masuk dalam bagian syariat, gitu kan? Nah ini boleh dikerjakan dengan niat Nabi pernah kerjakan, dapat pahala, tapi bukan bagian daripada syariat, gitu kan? Kalau masalah makan itu jelas. Tadi yang kita sebutkan masalah daging kambing misalnya, digemari oleh Nabi SAW. Dan saya sudah pernah bawain buku kecil kan, ada buku kalau nggak salah setengahnya buku ini ya. Judulnya itu apa sih itu hari, ada gambar makanan. Ya, buku itu saya anjurkan, di situ ada makanan-makanan favorit Nabi SAW. Ada hadis yang menyebutkan 5 hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Salah satunya adalah tikus. Kalau tidak salah hadisnya seperti apa matanya dan apa sahih sanadnya. Lalu apa hikmahnya? Iya benar. Jadi anjing hitam ya yang polos tadi, kemudian tikus, cecak, kalajengking dan ular. Ya, ini termasuk yang dibolehkan untuk dibunuh. Hadisnya sahih ya dengan sanad yang sahih. Ini kalau tidak salah riwayat Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, ada 3 imam yang meriwayatkan hadis itu. Mengapa kotoran kucing juga najis? Saya pernah mendengar hadis sahih bahwa bila suatu bejana air minum di jilat kucing, maka Rasulullah membolehkan dan tidak beliau anggap najis, karena Rasulullah menganggap kucing termasuk hewan yang biasa berada di sekitar kita. Mengapa kotoran kucing najis? Karena dia bertaring, gitu kan? Dan semua yang bertaring dalam hadis dikatakan, yaitu berarti kotorannya, semua yang haram dimakan dagingnya, maka kotorannya menjadi najis. Apakah benar hukum larangan memakan daging hewan bertaring ditaksis, dikhususkan dengan kebolehan memakan dubuk ya, atau hyena. Hyena atau dubuk merupakan salah satu hewan buas yang bertaring, tetap tidak boleh. Tidak ada pengkhususan. Semua yang bertaring dalam hadis sahih Bukhari dikatakan haram dikonsumsi. Tadi antum menyebutkan lukisan tumbuh-tumbuhan karena termasuk makhluk hidup. Apakah haram bila berada di rumah? Apakah tidak bertentangan dengan hadis bahwa Rasulullah mengajarkan bila harus melukis maka boleh melukis tumbuh-tumbuhan? Tidak, saya sudah bilang kan, saya tidak mengatakan lukisan tumbuh-tumbuhan tidak boleh. Jadi melukis tumbuh-tumbuhan itu tidak masuk dalam larangan, karena harus yang dilarang itu yang berjiwa, yang berjiwa itu seperti ruh ya. Itu umumnya ulama mengatakan manusia, jin, hewan dan orang. Ulama sebagian memasukkan malaikat, sebagian lagi memasukkan
malaikat. Allahu alam. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.